Pemulung miskin tertidur di emperan resto mewah. Pemilik resto menangis saat membaca catatan kecil yang disimpan di kantong plastik. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Angin malam di kawasan segitiga emas Jakarta bukan sekadar dingin, tapi menusuk tulang. Ia menyelinap di antara celah-celah gedung kaca dan beton, menggigit kulit mereka yang tak memiliki tempat bernaung. Di tengah gemerlap lampu neon yang memantulkan kemewahan, sebuah gerakan lamban dan akrab terlihat di lorong belakang deretan restoran mewah. Sabil, 22, menyeret karung plastiknya yang sudah penuh dengan botol-botol aqua dan kardus bekas. Tas ransel usang yang selalu ia bawa, peninggalan masa SMA yang tak sempat ia selesaikan, terhimpit di antara pundak dan karung. Ransel itu berisi segalanya yang ia miliki, sepasang baju ganti, surat-surat penting yang dibungkus plastik, dan buku catatan kecil yang ia jaga-jaga. Tangannya yang kasar dan penuh luka sayat mengais-ais isi tong sampah besar di belakang Savory Symphony. Matanya, yang dulu konon bersinar seperti ibunya, kini cekung dan redup. Hari ini, hasilnya menyedihkan. Hanya segenggam botol kecil dan beberapa kaleng. Uang yang didapat mungkin cukup untuk beli nasi bungkus termurah, tapi tidak untuk obat ibunya. Dari saku celana jeansnya yang pudar, ia keluarkan surat yang sudah ia hafal isinya. Ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar oleh tetangga yang baik hati, karena mata ibunya sudah rabun. Isinya singkat tapi seperti belati. Nak, ibu minta maaf. Asmanya kumat lagi. Duit obat habis buat bayar bunga ke Bank Kardi. Dia bilang minggu depan kalau belum lunas, sawah warisan eyang yang sepetak itu mau dia ambil. Ibu kuat, SAB. Jangan pikirin ibu. Yang penting kamu makan di kota. Napas Sabil tersedak. Sawah sepetak itu adalah segalanya. Itu bukan sekadar tanah, tapi kenangan terakhir tentang ayahnya yang meninggal mencangkul di sana, tentang masa kecil yang pernah bahagia. Ia meremas surat itu. Otot rahangnya menegang. Dari balik kaca jernih, Savory Symphony, terpancar cahaya hangat. Suara biola klasik mengalir samar-samar. Di dalam, terlihat pria-pria berjas dan wanita-wanita berkebaya sutra sedang tertawa, menikmati hidangan di piring-piring putih yang luas. Sabil melihat seorang pelayan membawa sepiring steak yang masih mendesis, lengkap dengan sayuran hijau yang segar. Perutnya berkeroncongan keras, sampai-sampai ia merasa mual. Ia tidak ingat kapan terakhir kali makan sesuatu yang hangat dan berbumbu. Makanan hari ini cuma sepotong roti kering yang ia bagi dengan seekor anjing liar di taman, dan ia memberikan bagian yang lebih besar. Kepalanya mulai pening. Dunia di sekelilingnya seperti berputar. Lampu-lampu neon berubah menjadi guratan cahaya yang kabur. Kaki-kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit plastik retak, terasa seperti batu. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena angin, tapi karena kelelahan yang sudah mencapai batas. Ia sudah berjalan kaki seharian, dari satu tempat sampah ke tempat lain, menghindari satpam galak dan menahan malu. Dengan sisa tenaga terakhir, ia meraih ranselnya dan duduk bersandar pada dinding kaca yang dingin itu. Panas dari dalam resto terasa seperti pelukan yang jauh, sebuah ironi yang pedih. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah kering, habis ditumpahkan di malam-malam pertama ia merantau. Matanya tertutup perlahan. Dunia yang keras dan gemerlap itu perlahan-lahan memudar. Di pelukannya, karung plastik berisi rongsokan dan ransel berisi surat cinta dari ibu yang sakit. Di saku plastiknya yang sobek, terselip buku catatan kecil tempat ia menulis semua mimpinya, agar tidak hilang ditelan keputusasaan. Sabil, si pemulung muda berusia 22 tahun, akhirnya takluk pada kelelahan. Ia tertidur pulas di emperan marmer yang mahal, tepat di bawah lampu sorot yang menerangi logo Savory Symphony, berwarna emas. Ia menjadi sebuah kontras yang menyayat hati, sebuah titik lusuh dan suram di tengah kanvas kemewahan yang sempurna. Tak jauh dari sana, di belakang kemudi mobil mewah yang baru saja parkir, sepasang mata mengamatinya. Mata itu milik Pak Salim, 45, pemilik resto mewah itu, yang baru saja menyelesaikan pertemuan dengan investor dari luar negeri. Ia melihat sosok itu dan hela napasnya berat. Biasanya, ia akan langsung menelepon satpam. Tapi malam ini, sesuatu tentang cara pemuda itu memeluk ranselnya, seperti memeluk sesuatu yang sangat berharga,
mengingatkannya pada suatu masa yang sangat lama ia kubur dalam-dalam. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ponselnya berdering. Istri dan anaknya menanyakan kapan ia pulang. Dunia nyata kembali mengetuk. Ia melangkah masuk resto, melewatkan sosok Sabil yang tertidur. Tapi bayangan pemuda itu tetap ada di benaknya, seperti guratan pensil samar di kertas memo yang tak bisa ia abaikan. Malam semakin larut. Angin masih bertiup. Dan di peran itu, mimpi-mimpi yang tercatat dalam buku kecil di kantong plastik yang sobek, seolah menunggu untuk dibaca oleh hati yang tepat, di waktu yang tepat. Takdir kedua lelaki itu, yang dipisahkan oleh dekade dan takdir, mulai bergerak pada orbit yang perlahan-lahan mendekat. Pertemuan dengan investor dari Singapura itu berjalan melelahkan. Mereka kritis, detail, dan menuntut jaminan kesempurnaan yang membuat urat kepala Pak Salim berdenyut-denyut. Meski akhirnya kesepakatan dicapai, rasa hampa yang biasa menyertainya setelah negosiasi alot kembali muncul. Kemewahan yang ia ciptakan di Savory Symphony, dengan lampu kristal Swarovski dan kursi kulit Italia, tiba-tiba terasa seperti set yang rapuh. Ia melepas dasi Diornya dengan gerakan kasar, merasa tercekik. Mobil sudah menunggu, Pak, bisik Hendra, asisten pribadinya yang setia, saat Pak Salim melangkah keluar dari pintu belakang, menghindari tamu yang masih ramai di lounge. Udara malam yang lembab menyergap. Pak Salim menarik napas dalam, berusaha membersihkan kepalanya dari angka-angka dan proyeksi keuntungan. Matanya secara otomatis menyapu area parkir karyawan yang rapi. Lalu, terhenti. Sosok itu masih ada. Pemuda bertubuh kurus itu masih bersandar di peran sisi depan, tepat di bawah lampu sorot yang menyinari papan nama resto. Sekarang, dalam cahaya yang lebih jelas, Pak Salim bisa melihat detail kemelaratannya. Baju kaos oblong berlubang di siku, celana jeans yang sudah berwarna putih di bagian lutut, dan sandal jepit yang nyaris putus. Kepala pemuda itu tertekuk ke dada, lehernya terlihat rentan. Yang membuat Salim terpaku adalah ekspresi di wajah pemuda itu dalam tidur. Bukan ketenangan, tapi sebuah kelelahan yang begitu total, begitu pasrah, hingga mirip kepasrahan seorang yang hampir menyerah. Pak? Hendra bertanya, suaranya berisi tanya dan sedikit jijik. Saya panggil Satpam. Lazimnya, ya. Itu protokol. Savory Symphony bukan tempat untuk kaum gelandangan. Citra harus dijaga. Tapi kaki Pak Salim sudah bergerak mendekat, melangkahi naluri bisnisnya. Ada magnet yang aneh, sebuah resonansi dari masa lalu yang ia kunci rapat-rapat. Tunggu di mobil, perintahnya pada Hendra, singkat. Dia berjongkok. Dalam jarak dekat, ia bisa mendengar napas Sabil yang berat dan agak tersengal, mungkin karena udara dingin atau kondisi fisik yang tidak prima. Bau keringat, debu kota, dan sesuatu yang mirip kesedihan menyelimuti pemuda itu. Tapi yang menarik perhatian Salim bukan itu. Di pangkuan Sabil, terkepal erat sebuah kantong plastik hitam. Dan dari saku plastik yang sudah robek di bagian bawah, terlihat selembar buku catatan kecil berwarna biru muda, lusuh, dengan sudut-sudutnya lembab. Tanpa pikir panjang, dengan hati-hati seperti mengambil benda berharga yang rapuh, Pak Salim mengulurkan tangannya dan mencabut buku catatan itu. Ia merasa seperti pencuri, tapi dorongan untuk melihat isinya lebih kuat. Dia membukanya. Halaman pertama adalah daftar. Ditulis dengan pensil 2B yang sudah tumpul. Tulisan tegak bersambung yang berusaha rapi tapi tergesa-gesa. Target Sabil. 1. Bayar utang ibu ke Bank Kardi, 1,2 rupiah JT. Terkumpul, 450 rupiah RB. 2. Beli obat salbutamol Ambrosol untuk MA Ijah, astma, 120 rupiah RB bulan, terkumpul, 70 rupiah RB. 3. Perbaiki atap rumah yang bocor, sekarang cuma plastik biru. Butuh seng 3 lembar kasau, 300 rupiah RB, belum ada. 4. Daftar kursus kilat servis AC, biaya 800 rupiah RB, terkumpul, 150 rupiah RB. 5. Makan sehari 2x selama seminggu, 20 rupiah RB hari ini belum. Dada Pak Salim terasa sesak. Ini bukan daftar keinginan. Ini adalah peta pertahanan hidup. Setiap rupiah punya nama dan tujuan. Setiap item adalah sebuah medan perang kecil. Ia membalik halaman. Ada coretan-coretan lain. Perhitungan matematika sederhana di pinggir halaman. 30 botol besar X 2060.000.
Butuh 20 hari lagi untuk obat. Lalu, di halaman terakhir, ada tulisan yang memenuhi seluruh kertas, sepertinya ditulis di malam yang sangat kelam. Tuhan, hari ini aku hampir mencuri. Ibu minta maaf lewat surat, BIL. Tapi malu dan takut menang. Aku lihat dompet jatuh di halte. Isinya banyak. Aku ambil. Lihat foto anak-anaknya. Aku kembalikan. Sekarang perut keroncongan, tapi hati agak tenang. Kuatkan aku. Jangan biarkan aku jadi penjahat hanya karena lapar. Aku hanya butuh sedikit waktu. Aku janji. Aku ingin ibu bernapas lega tanpa bunyi. Grok-grok. Aku ingin atap rumah kami tidak musik kalau hujan. Aku ingin kerja yang halal. Tidak usah malu lagi mengais sampah. Maafkan aku kalau hari ini aku nangis di pojokan. Esok, aku janji, aku akan bangun lebih awal dan berusaha lebih keras. Di sana, di emperan marmer yang dingin, di bawah lampu yang sama yang menerangi para sosialita berfoto untuk Instagram, air mata mulai menggenang di pelupuk mata Pak Salim. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan, merasa takut dilihat. Tapi air mata itu bukan lagi air mata kesal atau iba. Ini adalah air mata pengakuan. Tulisan itu adalah cermin. Ia melihat dirinya 25 tahun yang lalu, turun dari bus di Terminal Pulau Gebang dengan hanya sebuah tas kain berisi 2 potong baju dan selembar ijazah SMA. Ia tidur di teras toko, mengemis pekerjaan ke setiap warung, mencatat setiap rupiah yang ia dapat dan setiap utang yang ia punya di buku harian yang mirip sekali dengan ini. Bedanya, dulu ia menulis dengan darah muda dan amarah. Sabil menulis dengan getir dan doa. Perbedaan lainnya, tak ada seorang pun yang berjongkok di dekat Salim muda yang tertidur, membaca catatannya, dan memberinya kesempatan. Ia meraih semua ini dengan kuku dan gigi, dengan kompromi-kompromi yang kadang membuatnya terbangun di malam hari. Bang, jangan ambil. Gumam Sabil tiba-tiba dalam tidurnya, tangannya meremas-remas kantong plastiknya. Suaranya parau, penuh kekhawatiran. Suara itu menyentak Pak Salim kembali ke realitas. Ia melihat wajah Sabil yang masih tertutup kelopak mata tipis. Ia melihat buku catatan di tangannya. Sebuah tanggung jawab besar, yang tidak ia cari, jatuh di pundaknya. Dengan sangat hati-hati, ia menyelipkan kembali buku catatan kecil itu ke dalam saku plastik Sabil. Ia tidak ingin pemuda itu terbangun dan merasa dilanggar. Ia berdiri, lututnya agak kaku. Hendra, panggilnya pada asisten yang sudah menghampiri, suaranya lebih serak dari biasanya. Ya, Pak. Bantu saya bawakan dia masuk. Ke ruang istirahat staf belakang. Pelan-pelan, dia tertidur lelap. Hendra terbelalak. Membawa dia masuk, Pak? Tapi. Tidak ada, tapi, potong Pak Salim. Nadanya halus tapi penuh wibawa yang tak terbantahkan. Saya tidak ingin dia terbangun di sini dan diusir satpam. Saya ingin bicara padanya. Ia memandang sekali lagi pada Sabil yang tak berdaya. Konflik dalam dirinya menggelegak. Ini bisa jadi kesalahan besar. Pemuda ini bisa saja pencuri, pengganggu, atau pemalas. Membawanya masuk bisa merusak reputasi. Tapi mata hatinya berkata lain. Catatan kecil itu adalah jiwa yang telanjang. Dan jiwa itu mengingatkannya pada sebuah janji yang ia lupakan pada dirinya sendiri, bahwa jika nanti sukses, ia akan menjadi tangan yang menolong, bukan yang menghakimi. Malam itu, di emperan Safori Simfoni, sebuah keputilan diambil. Bukan berdasarkan logika bisnis, tapi berdasarkan bahasa universal dari sebuah perjuangan yang terdokumentasi dalam buku catatan lusuh. Dua dunia yang selama ini berjalan paralel, dunia kemewahan yang steril dan dunia perjuangan yang keras, akhirnya bersinggungan, dimulai dari air mata seorang pria berusia 45 tahun yang teringat akan harga sebuah mimpi. Kesadaran kembali kepada Sabil secara bertahap, diawali oleh kehangatan yang asing. Dinginnya marmer digantikan oleh permukaan kain yang lembut. Bau disinfektan dan makanan yang gurih menggantikan bau sampah kota dan keringatnya sendiri. Dia membuka mata, dan dunia yang muncul di depannya membuat jantungnya berdebar kencang, lebih karena panik daripada kagum. Dia terbaring di sebuah sofa kulit coklat tua di ruangan kecil yang bersih. Sebuah AC berdengung pelan. Di dinding, ada jadwal shift karyawan dan piagam penghargaan higiene. Ini jelas ruangan di dalam Safori Simfoni.
Insting pertamanya adalah melarikan diri. Ia meraba-raba dengan panik. Ranselnya ada di lantai di sebelah sofa. Kantong plastik hitamnya masih dipeluknya erat-erat. Napasnya sedikit lega. Pintu terbuka, dan seorang pria bertubuh tegap dengan seragam koki masuk, membawa semangkuk sup ayam hangat yang menguap wangi. Wajah pria itu, Mario, sang koki muda, cemberut, hidungnya sedikit berkerut seolah mencium bau tak sedap. "Nih, makan." "Bos nyuruh," ujarnya singkat, meletakkan mangkuk di meja kecil dengan agak kasar, kuahnya hampir tumpah. Sabil hanya bisa menatap mangkuk itu, lidahnya terasa kering. Rasa laparnya mengamuk, tapi rasa takut lebih besar. "Siapa, bos?" tanyanya, suaranya serak. "Pak Salim, pemilik sini," jawab Mario, tangan di pinggang. "Dia mau ngobrol sama lu." "Cepetan makan, bersihin diri dikit." Bau sampahnya nyengat nih bikin mual di dapur. Tanpa kata lagi, Mario keluar, meninggalkan Sabil dalam kebingungan dan rasa malu yang membara. Malu itu mendidih menjadi air mata di pelupuk matanya, tapi ia menahannya. Ia memandang sup ayam itu. Kuahnya bening, berisi potongan daging ayam, wortel, dan daun seledri. Ini adalah makanan orang baik-baik. Makanan yang tidak pernah ia temui di piringnya. Setelah perang batin singkat, rasa lapar dan naluri untuk bertahan hidup menang. Ia menyuap sup itu perlahan, lalu semakin lahap. Rasanya luar biasa. Hangatnya merambat ke seluruh tubuhnya, mengusir dingin yang sudah bersarang di tulangnya. Baru saja ia menghabiskan suapan terakhir, pintu terbuka lagi. Kali ini, seorang pria berpenampilan elegan masuk. Bukan lagi setelan jas lengkap seperti yang Sabil lihat samar-samar semalam, tapi kemeja linen putih yang disingsingkan sampai siku dan celana chino. Wajahnya tampak lelah tapi mata yang memandang Sabil tidak sinis. Itu adalah mata yang menimbang, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa Sabil baca, bukan belas kasihan biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih personal. "Sudah makan?" tanya Pak Salim, suaranya tenang. Sabil mengangguk cepat, tangannya gemetar memegang mangkuk kosong. Ia berusaha berdiri, tapi kakinya masih lemas. "Duduk saja," kata Pak Salim, lalu mengambil kursi di seberang Sabil. Diam sejenak, seolah mengatur kata-kata. "Namamu Sabil, ya? Dari catatanmu." Sabil terkejut. Dadanya sesak. Ia membuka kantong plastiknya dengan gemetar, dan menemukan buku catatan birunya masih ada di tempatnya. Tapi, pasti sudah dibaca. Rasanya seperti tubuhnya dilihat telanjang. Ia mengangguk lagi, tak mampu berkata-kata. "Saya baca surat untuk ibumu juga, yang ada di ransel. Maaf, saya mengambilnya tadi malam untuk memastikan tidak ada identitas yang hilang," jelas Pak Salim, jujur. Sabil merasa makin tak berdaya. Seluruh hidupnya yang compang-camping telah diintip oleh orang asing ini. "Saya punya tawaran," lanjut Pak Salim. "Kamu butuh kerja. Saya butuh tenaga ekstra untuk pekerjaan kasar di belakang resto. Membersihkan area dapur setelah tutup, membantu bawaan bahan mentah dari mobil supplier, membersihkan filter AC luar. Kerja dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Gajinya 2 juta sebulan, ditambah makan 1 kali per shift." Angka 2 juta itu berdengung di telinga Sabil. Itu jumlah yang fantastis. Hampir cukup untuk membayar obat ibu 3 bulan sekaligus, atau menutup sebagian utang ke Bank Kardi. Tapi kecurigaannya langsung menyala. Kenapa? Kenapa seorang pemilik resto mewah mau mempekerjakan pemulung seperti dia? Apa ada maksud tersembunyi? Jangan-jangan ini semacam perdagangan manusia? Atau ia akan dimanfaatkan untuk pekerjaan kriminal? "Kenapa, saya?" tanya Sabil akhirnya. Suaranya kecil penuh keraguan. "Saya cuma pemulung." Pak Salim memandangnya lama. "Karena saya pernah membaca catatan seperti punyamu. Dan saya tahu orang yang mencatat target sejelas itu, sebenarnya sedang berjuang mati-matian, bukan malas." Ia berhenti, memilih kata-kata. "Ini tawaran kerja, Sabil. Bukan sedekah. Kamu harus kerja keras. Dan dunia dapur restoran itu keras. Lebih keras dari mengais sampah. Banyak yang akan memandangmu rendah.
Itu justru membuat Sabil sedikit percaya. Kesangsian Pak Salim tentang kerasnya dunia itu terdengar jujur. Tapi tetap saja. Saya butuh waktu mikir, gumam Sabil. Ia takut terburu-buru. Ia takut ini jebakan. Paham, kata Pak Salim, mengangguk. Kamu bisa mandi dulu di kamar mandi karyawan. Ada sabun, shampoo. Saya sudah siapkan pakaian bersih, baju kaos dan celana training lama karyawan. Kamu bisa tinggal di sini sampai besok siang, lalu beri saya jawaban. Tawaran itu terlalu baik untuk ditolak. Mandi air hangat, pakaian bersih, itu adalah kemewahan yang tak terbayangkan. Kecurigaan Sabil bercampur dengan harapan yang membuncah, sebuah konflik yang menyiksa di dadanya. Oke, akhirnya ia mengangguk. Suara masih gamang. Pak Salim tersenyum kecil, lalu berdiri. Nanti Hendra akan antarkan kamu. Istirahat dulu. Setelah Pak Salim pergi, Sabil duduk terdiam. 2 juta. Obat ibu. Utang. Atap bocor. Angka-angka itu berputar-putar bersama dengan wajah sinis si koki tadi dan mata yang dalam dari Pak Salim. Ini bisa jadi jalan keluar. Atau, bisa jadi pintu masuk ke masalah yang lebih besar. Di lorong luar, Rudi, kepala keamanan yang bertubuh kekar dan bermuka sangar, mendekati Pak Salim. Mohon maaf, Pak Salim, tapi itu keputusan yang amat sangat riskan. Bisiknya, matanya melirik ke arah ruangan tempat Sabil berada. Kita tidak tahu latar belakangnya. Bisa jadi dia mata-mata resto sebelah, atau pencuru yang pura-pura menderita. Membiarkan dia mandi dan tinggal di sini, barang-barang kita bisa hilang. Pak Salim menatap Rudi. Saya mempercayai penilaian saya, Rudi. Tapi Pak, dia cuma gelandangan. Bisa merusak reputasi kita kalau ada tamu lihat. Desak Rudi, tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Reputasi kita juga dibangun dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Jawab Pak Salim dengan tegas, tapi di dalam, bisikan keraguan dari Rudi juga menggema. Apa ia terlalu naif? Apa ia membiarkan nostalgia masa lalunya mengaburkan penilaian profesional? Sementara itu, di kamar mandi karyawan, air hangat mengalir di tubuh Sabil untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Ia menyabuni tubuhnya hingga bersih, menikmati perasaan menjadi manusia kembali, meski hanya sesaat. Ia memakai baju kaos putih bersih dan celana training abu-abu yang sedikit kebesaran. Ia melihat dirinya di cermin. Wajahnya masih kurus, tapi kini bersih. Di balik mata yang masih cemas, ada sedikit cahaya harapan. Tapi di saku celana lamanya, yang ia simpan rapat-rapat, buku catatan biru itu masih ada. Ia membukanya, memandangi target-targetnya. 2 juta. Itu bisa mencoret beberapa baris dengan cepat. Nafsu untuk menerima tawaran itu hampir tak terbendung. Namun, ketika ia keluar dan melihat tatapan was-was dari seorang petugas kebersihan yang lewat, dan mendengar gelak tawa kecil dari 2 pramusaji yang memandanginya, Sabil tahu. Pekerjaan ini, jika ia terima, bukan hanya soal uang. Ini akan menjadi medan pertempuran baru. Medan di mana ia harus membuktikan bahwa ia bukan hanya si pemulung yang beruntung, bahwa ia layak mendapat kesempatan ini. Keraguan dan harapan itu terus bergulat dalam dadanya. Sepanjang malam ia terjaga di ruang istirahat yang asing itu, memandangi langit-langit, bertanya-tanya, apakah ini awal dari keselamatan, atau hanya ilusi sebelum kejatuhan yang lebih dalam? Ruang kerja pribadi Pak Salim di lantai 2 Savory Symphony adalah sebuah oasis keheningan. Di sini, aroma kopi luwak yang mahal menggantikan bau bawang dan kaldu dari dapur. Dindingnya dipenuhi sertifikat dan foto-foto bersama para selebriti dan pejabat. Tapi malam ini, Pak Salim tidak memandang pencapaian itu. Matanya tertuju pada 2 benda yang kontras di atas meja kerjanya yang lebar. Laporan keuangan triwulan dan buku catatan kecil Sabil yang biru lusuh. Jarinya menelusuri tulisan M.A. Ijah dan nama kampung di pojok halaman surat dari Ibu Sabil. Kampung itu, Chandrageni, seperti pukulan telak di ulu hatinya. Ia sudah bertahun-tahun berusaha melupakan nama itu. Chandrageni bukan hanya sebuah desa di pelosok Jawa Tengah. Itu adalah peti mati dari bagian jiwanya yang paling naif, paling penuh cinta, dan paling terluka. Dengan gerakan hampir tak disadari, ia membuka laci meja paling bawah, yang terkunci. Di dalamnya,
Tersimpan sebuah album foto kecil dan beberapa surat usang. Ia mengambil foto yang paling atas. Seorang wanita muda dengan mata berbentuk almond dan senyum yang meneduhkan. Wajahnya bersahaja namun memancarkan keteguhan. Itu adalah Rukayah, kekasihnya di masa SMA, yang terpaksa ia tinggalkan demi merantau ke Jakarta setelah orang tuanya bangkrut. Janji untuk kembali dan menikahinya menguap di telan waktu, jarak, dan kesibukan membangun kerajaan dari nol. Surat-suratnya berhenti datang setelah kabar bahwa Rukayah menikah dengan pria lain di desanya, pilihan keluarga. Rukayah, Ijah. Gumam Pak Salim, mencoba merangkai logika yang berbahaya. Siti, Ijah, dan Rukayah. Sekitar usia yang sama. Dari desa yang sama. Siti, adik kandung? Atau sepupu dekat? Ingatannya yang sudah kabur berusaha mengail informasi. Ia ingat Rukayah pernah bercerita tentang adik perempuannya yang sering sakit-sakitan. Namanya Siti. Dadanya berdebar tidak karuan. Jika benar Siti adalah adik Rukayah, maka Sabil adalah keponakan Rukayah. Anak dari adik mantan kekasihnya. Hubungan darah itu tipis, tapi terasa sangat nyata baginya. Apakah ini kebetulan? Atau takdir yang menjeratnya untuk membayar hutang yang terlupakan? Keraguan dan rasa bersalah yang ia pendam selama 2 dekade menyembur seperti geser. Mungkin, dengan membantu Sabil, ia sedikit bisa menebus kesalahannya pada Rukayah, perempuan yang hatinya ia sakiti dengan kepergiannya yang tanpa kepastian. Mungkin, ini cara sang pencipta memberinya kesempatan kedua. Tapi nalar bisnisnya berteriak. Ini berisiko. Membantu seorang pemulung karena iba adalah satu hal. Membantunya karena merasa punya hutang masa lalu adalah hal lain. Itu bisa mengaburkan penilaian. Apa yang akan istri dan anak-anaknya katakan jika mereka tahu? Apa yang akan staf-stafnya pikirkan? Ia sudah membangun segalanya dengan susah payah. Apakah ia rela mempertaruhkannya untuk seorang pemuda yang mungkin hanya kebetulan berasal dari desa yang sama? Konflik batin itu membuatnya tak bisa tidur. Keesokan harinya, diam-diam, ia menyuruh Hendra, asistennya yang paling dipercaya, untuk melakukan pengecekan halus. Cari tahu tentang Siti, istri almarhum Thohir, di desa Chandrageni. Punya anak angkat bernama Sabil. Cari tahu hubungan keluarganya. Sementara itu, di bawah, Sabil mulai merasakan realitas tawaran itu. Ia memutuskan menerimanya. Desakan untuk membayar utang dan membeli obat ibu terlalu kuat untuk ditolak. Tugas pertamanya dimulai malam itu, membersihkan lantai dapur yang licin oleh minyak dan sisa makanan. Lantai itu luas, berkilauan stainless steel, namun di baliknya menyimpan bau anyir dan lumpur makanan yang harus dikerok. Mario, sang koki muda, dengan sengaja menjatuhkan sepanci kaldu tulang yang hampir habis. Wah, sial. Gampang licin ya lantainya. Sabil, bersihin yang bener. Nanti kalau ada yang jatuh, lu yang disalahin, katanya dengan senyum sinis. Sabil, dengan gigih, membersihkan tumpahan itu tanpa sepatah kata pun. Tangannya yang sudah kasar menjadi lebih perih akibat air panas dan sabut baja. Ia melihat Rudy, sang kepala keamanan, sesekali lewat dan mengamatinya dengan pandangan seperti sedang mengawasi penjahat yang sedang kerja sosial. Namun, ada juga cahaya kecil. Seorang wanita parubaya bernama Mbak Ani, petugas kebersihan yang sudah puluhan tahun bekerja, diam-diam memberinya sebotol air mineral dan segelas nasi sisa yang masih hangat. Makan, nak. Jangan didengerin mereka. Kerja aja yang bener. Bisiknya dengan mata penuh simpati. Dan Andi, sopir delivery yang ramah, memberinya kaos kaki bekas yang masih bagus. Biar kakinya gak lecet, katanya sambil tersenyum. Persekutuan kecil di antara kaum bawah mulai terbentuk. Beberapa hari kemudian, Hendra melapor dengan hasil penyelidikannya. Ibu Siti memang ada, Pak. Suaminya almarhum Thohir meninggal 10 tahun lalu. Mereka tidak punya anak kandung. Sabil diambil sebagai anak angkat saat masih bayi. Ibu Siti punya kakak perempuan, bernama Rukayah. Hendra berhenti, menatap Pak Salim yang wajahnya memucat. Rukayah ini sudah lama pindah ke kota lain setelah suaminya meninggal. Tapi konfirmasi, mereka memang bersaudara kandung.
Sekarang sudah jelas. Sabil adalah keponakan angkat dari Rukayah, mantan kekasihnya. Darah itu memang tidak mengalir, tetapi ikatan keluarganya nyata. Rasa bersalah Pak Salim kini memiliki wajah dan nama, Sabil. Malam itu, setelah Sabil selesai bekerja, Pak Salim memanggilnya ke ruang kerjanya. Sabil masuk dengan hati berdebar, masih memakai seragam kerja yang belepotan noda. Bagaimana, sudah mulai terbiasa? Tanya Pak Salim, mencoba bersikap normal. Lumayan, Pak, jawab Sabil singkat, matanya menatap lantai. Sabil, ibu kamu, Siti, kakaknya, Rukayah, ya? Tanya Pak Salim, suaranya sedikit bergetar. Sabil menatapnya, terkejut. Iya, Pak. Tapi bibi Rukayah sudah lama pindah. Kenapa Bapak tahu? Pak Salim menarik napas dalam. Ia terlihat berjuang dengan dirinya sendiri. Akankah ia mengungkapkan masa lalunya? Akankah ia memberi beban emosional pada Sabil? Atau akankah ia menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri dan membantu Sabil murni sebagai manusia kepada manusia? Aku dulu kenal dia. Waktu muda. Akhirnya Pak Salim berkata, samar-samar. Dia baik sekali. Sabil mengernyit. Ada sesuatu di balik ucapan itu. Ia bisa merasakan getaran emosi yang dalam dari pria di depannya. Tapi ia tidak berani mengejar. Dunianya sudah terlalu rumit. Jadi, Bapak membantu saya karena kenal bibi Rukayah? Tanya Sabil, suaranya datar. Ada sedikit kekecewaan. Ia lebih memilih dibantu karena kemampuannya, karena usahanya, bukan karena hubungan lama yang bahkan tidak ia ketahui. Tidak, bantah Pak Salim cepat, membaca kekecewaan di mata Sabil. Aku membantumu karena catatanmu. Karena usahamu. Kenal atau tidak kenal Rukayah, aku akan tetap menawarkan pekerjaan ini. Itu sebagian kebenaran, sebagian lagi kebohongan yang ia ucapkan untuk melindungi perasaan Sabil, dan mungkin dirinya sendiri. Tapi bagi Sabil, keraguan semakin besar. Motivasi Pak Salim menjadi kabur. Ia tidak lagi hanya curiga pada niat jahat, tapi juga pada beban emosional yang mungkin melekat padanya. Ia merasa seperti menjadi pion dalam sebuah permainan yang aturannya tidak ia ketahui. Ia keluar dari ruangan dengan pikiran yang lebih kacau daripada sebelumnya. Di satu sisi, gaji pertama akan segera ia terima. Di sisi lain, ia merasa dirinya bukanlah Sabil yang seutuhnya di mata bosnya, melainkan sebuah perpanjangan dari kenangan dan rasa bersalah pada seorang wanita bernama Rukayah. Pak Salim ditinggalkan sendirian di ruangannya, memandangi foto Rukayah di tangannya. Apakah yang ia lakukan ini adalah penebusan dosa? Atau justru bentuk egoisme yang lain, memaksakan rasa bersalahnya untuk merasa menjadi pahlawan bagi seorang pemuda yang bahkan tidak memintanya? Garis antara niat tulus dan pelarian dari masa lalu semakin tipis, dan di sanalah konflik terdalamnya bersarang. Membantu Sabil untuk Sabil, atau membantu Sabil untuk menenangkan hantu-hantu dalam dirinya sendiri? Minggu-minggu pertama berlalu dengan ritme yang melelahkan namun membawa kepuasan tersendiri bagi Sabil. Otot-ototnya yang sudah terbiasa menyeret karung kini belajar menahan beban kardus berisi sayuran impor dan karung beras. Telapak tangannya yang kapalan kini ditambah dengan lecet-lecet baru dari gagang sapu yang kasar dan air pembersih lantai yang keras. Namun, setiap kali ia melihat angka di rekening tabungan barunya yang perlahan merangkak naik, hasil potongan gaji yang ia setor langsung ke rekening ibunya, semua lelah itu terasa ringan. Namun, ia tetap adalah orang luar. Sebuah titik noda di dalam mesin yang sudah teratur. Dan titik noda itu menjadi sasaran empuk bagi frustrasi dan kecemburuan. Mario, sang koki muda, adalah pemimpin gerakan antipati itu. Ia masih sakit hati karena hampir dipecat akibat insiden bumbu yang hilang dulu, meski akhirnya hanya dapat surat peringatan, dan melihat perhatian Pak Salim yang sesekali menyempatkan menanyakan kabar Sabil semakin membuat darahnya mendidih. Baginya, Sabil hanyalah pengemis beruntung yang merendahkan profesi mulia di dapur. Sementara itu, Rudy, sang kepala keamanan, memiliki dendam yang lebih dingin. Ia merasa otoritasnya diabaikan. Keputusannya untuk mengusir Sabil malam itu ditentang langsung oleh bos besar. Rudy adalah tipe orang yang menyimpan luka hati, dan luka itu kini bernama Sabil. Ujian itu datang pada suatu Kamis malam yang sibuk.
Resto baru saja mengadakan jamuan untuk sebuah perusahaan teknologi besar. Dapur seperti medan perang, dengan teriakan pesanan, denting panci, dan kepulan api yang tak henti. Sabil, sesuai jadwal, baru akan mulai bekerja pukul 22, setelah rush hour usai. Malam itu, ia datang sedikit lebih awal, ingin melihat-lihat proses di dapur, sesuatu yang selalu memukau dan membuatnya merasa kecil sekaligus penuh harap. Mario yang melihatnya dari kejauhan, matanya bersinar licik. Rencana sudah disusun. Saat jamuan hampir berakhir, ada satu menu spesial yang tersisa, beef Wellington dengan truffle oil dan campuran rempah rahasia yang harganya selangit per gram. Rempah itu disimpan dalam wadah kecil bertutup kaca di rak khusus. Ketika suasana mulai tenang dan para koki bersiap untuk tutup, teriakan Mario memecah keheningan. "Hei! Siapa yang ambil wadah smoked paprika dan black truffle powder dari rak khusus?" Itu habis separuh. Kegaduhan langsung terjadi. Semua orang mencari. Wadah itu ditemukan, kosong, terselip di bawah salah satu meja preparasi di area cuci piring, area yang menjadi tanggung jawab Sabil nantinya. Isinya benar-benar habis. Yang ada akses ke rak khusus cuma kita, Koki, sama Pak Salim, kata Mario, suaranya dramatis. Tapi yang tahu persis kita lagi sibuk dan bisa selundup ke sini tanpa dicurigai. Matanya menatap tajam ke arah Sabil yang berdiri kaku di pintu masuk dapur. Wajah pucat. Adalah orang yang biasa ngumpet-ngumpet lihat kita kerja, dan yang nanti akan bersih-bersih di sini. Sempurna buat nutupin jejak. Semua mata tertuju pada Sabil. Tatapan itu penuh dengan kecurigaan, kemarahan, dan, pada beberapa, kepuasan karena si penyusup akhirnya ketahuan. "Saya tidak ambil," protes Sabil, suaranya gemetar namun keras. "Saya baru masuk. Saya bahkan tidak tahu itu apa." "Jangan bohong," sergah salah satu koki lain yang sudah termakan provokasi Mario. "Kemarin aku lihat lu melonglong ke rak itu." Itu adalah kebohongan, tapi di tengah suasana panas, kebohongan terdengar seperti kebenaran. Rudy, yang muncul entah dari mana, langsung mengambil alih. "Kamu, ikut saya," perintahnya pada Sabil dengan suara dingin. "Kita periksa barang-barangmu." Dengan perasaan dipermalukan yang dalam, Sabil diarak ke ruang ganti kecil di belakang untuk pekerja kasar. Kantong plastik lamanya yang berisi beberapa barang pribadi digeledah. Tidak ditemukan apa-apa. Tapi Rudy tidak menyerah. Cek ranselnya yang di ruang istirahat. Di ruang istirahat, ransel Sabil yang sederhana dibongkar. Di antara baju dan buku catatannya, Rudy, dengan gerakan cepat yang sudah dilatih, menemukan sebuah bungkusan kecil kertas minyak, terselip di antara halaman buku. Ia membukanya dengan penuh gaya. Di dalamnya, ada bubuk merah kecoklatan dan hitam. Ini bukan milik saya," teriak Sabil, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ia telah dijebak. "Saya tidak pernah taruh itu di sana." "Saksi dan barang bukti lengkap," kata Rudy dengan senyum tipis. "Mario, ini bumbu yang hilang." Mario mendekat, memeriksa dengan pura-pura serius. "Iya, ini smoked paprika dan black truffle powder kita. Harganya jutaan untuk segini." Sabil merasa dunia berputar. Ia tertatih-tatih. Air mata kepedihan dan ketidakberdayaan mulai menggenang. Ia mencari wajah yang ramah, dan menemukan Mbak Ani dan Andi yang melihat dari jauh dengan wajah cemas. Tapi mereka tak berdaya melawan Rudy dan Mario. "Bawa dia ke ruang saya," panggil Pak Salim, perintah Rudy. Sabil duduk di kursi di depan meja Pak Salim, dikepung oleh Rudy dan Mario. Ketika Pak Salim masuk, wajahnya tampak lelah setelah menemui tamu penting. "Ada apa, Rudy?" tanyanya, lalu melihat Sabil yang pucat pasi. "Pencurian, Pak. Barang mahal." "Pelakunya sudah ketahuan," lapor Rudy dengan yakin, meletakkan bungkusan bumbu dan menceritakan versinya dengan detail meyakinkan. Mario mengangguk-angguk, menambahkan saksi palsunya. Pak Salim mendengarkan dengan ekspresi yang semakin suram. Ia memandang Sabil. "Apa kamu punya penjelasan, Sabil?" "Saya tidak mencuri, Pak," desis Sabil, berusaha menahan isak. "Saya dijebak. Saya tidak tahu apa-apa tentang bumbu itu."
Kenapa saya mencuri sesuatu yang tidak bisa saya jual? Di kampung, siapa yang mau beli trufle? Logikanya sederhana tapi kuat. Tapi Rudy punya jawabannya. Bisa dijual ke restoran lain, Pak. Atau mungkin dia cuma coba-coba, iseng. Orang seperti dia kan tidak paham nilai barang. Kata-kata, orang seperti dia, menggantung di udara, menusuk Pak Salim. Di kepalanya, konflik berkecamuk. Di satu sisi, ada Sabil, anak yang ia percaya, atau ia ingin percaya, memiliki integritas, seperti yang terpancar dari catatannya. Di sisi lain, ada bukti fisik, laporan dari kepala keamanan dan seorang koki, dan tekanan untuk menegakkan kedisiplinan. Reputasi dapur harus dijaga. Jika ia memilih mempercayai Sabil tanpa bukti yang membelanya, ia bisa kehilangan respek dari staf yang lain. Ia melihat mata Sabil. Di dalamnya ada kepanikan, tapi juga sebuah permohonan yang tulus untuk dipercaya. Lalu ia melihat mata Rudy, dingin dan penuh kepastian. Dan mata Mario, yang sedikit terlalu bersemangat. Kamu yakin dengan semua ini, Rudy? Tanya Pak Salim, suaranya datar. 100%, Pak. Untuk kebaikan bersama, sebaiknya kita serahkan ke pihak berwajib. Biar ada efek jera, usul Rudy. Mendengar, pihak berwajib, Sabil gemetar hebat. Jika ia masuk sel, siapa yang akan mengurus ibunya? Impiannya akan hancur. Pak Salim berdiri, berjalan ke jendela, memandang kota di bawah. Masa lalunya berkelebat. Ia pernah dituduh mencuri roti di toko tempat ia kerja serabutan dulu, karena ia adalah orang baru, orang miskin. Ia tidak pernah melupakan perasaan tidak berdaya itu. Tapi ia juga seorang pemilik bisnis sekarang. Tanggung jawabnya berbeda. Lalu, tiba-tiba, sebuah detail kecil muncul di benaknya. Black truffle powder. Barang itu sangat halus dan harum. Jika bubuk itu benar-benar disimpan di dalam ransel yang berisi baju lama Sabil selama beberapa jam, aromanya yang kuat pasti akan menempel dan mudah tercium. Ia berbalik, mendekati meja, mengambil bungkusan kertas itu, dan membawanya ke hidungnya. Ia menghirup dalam-dalam. Semua orang terdiam, memperhatikan. Aromanya samar. Terlalu samar untuk bubuk trufle asli yang baru dikeluarkan dari wadah kedap udara. Seolah-olah bubuk itu sudah lama terpapar udara. Atau, bukan yang asli? Tanpa sepatah kata, Pak Salim merobek kertas itu, mengambil sedikit bubuk merah dan hitam dengan ujung jarinya, lalu mencicipinya dengan ujung lidah. Wajahnya berubah. Ia memandang Rudy dan Mario dengan tatapan yang tiba-tiba sangat tajam, sangat dingin. Ini, kata Pak Salim perlahan, suaranya bergetar menahan amarah. Bukan smoked paprika dan truffle powder asli Savory Symphony. Smoked paprika kita lebih kasar dan punya rasa chipotle. Truffle powder kita punya aftertaste yang khas. Ini. Ia mengetukkan sisa bubuk di meja, campuran bubuk cabai bubuk biasa dan mungkin bubuk jamur merang yang dihaluskan. Ruang itu senyap. Wajah Mario mendadak pucat seperti kain kafan. Rudy terkesiap, matanya melotot. Sabil, kata Pak Salim, kini menatap pemuda itu dengan penuh keyakinan. Pergi ke dapur. Ambil wadah asli smoked paprika dan truffle powder dari rak khusus. Bawa ke sini. Sekarang. Sabil, dengan campuran rasa lega dan kebingungan, melesat keluar. Ia kembali beberapa menit kemudian dengan dua wadah kecil bertutup kaca. Pak Salim membukanya, mengambil sedikit, dan membandingkannya dengan bubuk di kertas. Perbedaannya jelas, baik secara visual maupun aroma. Barang asli masih ada, dan masih hampir penuh, gumam Pak Salim. Lalu ia menatap Rudy dan Mario. Artinya, tuduhan pencurian ini palsu. Dan barang bukti ini adalah rekayasa. Rudy membuka mulut untuk membela diri, tapi Pak Salim sudah mengangkat tangan. Diam. Mario, kamu dipecat, efektif saat ini. Kamu tidak hanya berbohong, tapi juga menyanyiakan bahan baku dan berusaha merusak nama orang lain. Rudy. Ia memandang kepala keamanannya yang kini berkeringat dingin. Kamu ditangguhkan dari jabatan. Investigasi internal akan kita lakukan untuk mengetahui sejauh apa keterlibatanmu. Ia lalu berpaling kepada Sabil,
yang berdiri dengan air mata akhirnya mengalir deras di pipinya. Kali ini air mata kelegaan. Sabil, saya minta maaf. Kamu tidak seharusnya mengalami ini. Ujian pertama itu berakhir. Kebenaran menang. Tapi kemenangan itu terasa pahit. Sabil menyadari betapa rapuhnya posisinya. Musuhnya bukan hanya kemiskinan, tapi juga kecemburuan dan kebencian dari dalam. Dan bagi Pak Salim, ini adalah pengingat pedih bahwa hantu masa lalunya, rasa tidak percaya dan pengkhianatan, bisa muncul dalam bentuk yang paling tak terduga, menguji komitmennya untuk mempercayai Sabil, bukan karena Rukayah, tapi karena Sabil itu sendiri. Kepulan debu dari insiden rekayasa pencurian itu belum juga reda sepenuhnya. Namun atmosfer di Safori Symphony mengalami pergeseran halus. Pemecatan Mario dan penangguhan Rudy bagai gempa kecil yang mengubah peta kekuasaan di balik layar resto yang mewah itu. Bagi sebagian besar staf, Sabil kini bukan lagi sekadar pemulung yang dianggap remeh. Ia menjadi sosok kontroversial. Ada yang masih curiga, ada yang merasa kasihan, namun ada juga yang mulai memandangnya dengan rasa hormat baru setelah melihat keteguhannya. Tapi bagi Sabil, kemenangan kecil itu tidak menghapus trauma. Ia masih sering terbangun di malam hari, keringat dingin membasahi bajunya, membayangkan dirinya di borgol polisi dan ibunya menangis di kampung. Rasa aman yang mulai ia bangun runtuh. Ia bekerja dengan ekstra hati-hati, seperti berjalan di atas pecahan kaca, memastikan setiap sapuan pel dan gerakan tangannya tidak memberi celah untuk tuduhan baru. Di tengah keheningan malam yang menjadi jam kerjanya, sekutunya muncul dari tempat-tempat yang tak terduga. Mbak Ani, si petugas kebersihan tua, adalah yang pertama. Wanita berusia 50-an dengan rambutan memutih yang selalu diikat rapi itu, memiliki kearifan yang hanya didapat dari bertahun-tahun mengamati kehidupan dari sudut paling bawah. Suatu malam, saat Sabil membersihkan Grasse Trap, saluran lemak yang paling bau dan menjijikan di dapur, Mbak Ani menghampirinya dengan segelas teh jahe hangat. "Nak, jangan kebanyakan mikir," katanya. Suaranya berderak namun hangat seperti teh di tangannya. "Dunia ini memang penuh orang yang matanya tertutup kabut. Mereka lihat bajumu yang lusuh. Langsung mereka cap hatimu juga lusuh." Ia menatap Sabil. "Tapi saya lihat caramu bekerja. Pelan, teliti, nggak asal-asalan. Itu ciri-ciri orang yang punya harga diri." Sabil menerima teh itu, rasa hangatnya merambat hingga ke hatinya. "Terima kasih, Mbak. Tapi, saya takut. Mereka masih membenci saya." "Mereka yang mana?" "Mario sudah pergi. Rudy mungkin masih geram, tapi dia lagi ditahan Pak Salim. Yang lain, biarin aja," ujar Mbak Ani sambil duduk di bangku kecil. "Kamu punya sekutu. Saya satu. Itu Andi, sopirnya, juga. Kami bukan orang penting, tapi kami tahu mana yang benar." Sekutu kedua adalah Andi. Pria berbadan kekar dengan tato sederhana di lengan bekas kehidupan lamanya di jalanan itu, punya cara membantu yang lebih praktis. Ia tahu Sabil belajar servis AC di malam hari setelah shift. Suatu hari, ia memberikan Sabil sebuah tas alat bekas tapi masih bagus. "Ini dari teman saya yang ganti profesi," kata Andi sambil menyerahkan tas itu. "Obeng, tang, multitester, kunci Inggris. Lumayan buat latihan. Daripada pinjem terus sama tempat kursus." Ia juga, diam-diam, sering, kebetulan, lewat saat Sabil sedang dibuli secara verbal oleh beberapa anggota staf gudang yang rasis, dan kehadirannya yang besar biasanya cukup untuk membungkam mereka. Namun, sekutu terkuat datang dari tempat yang paling tak disangka. Hendra, asisten pribadi Pak Salim yang dulu memandangnya dengan jijik. Setelah insiden itu, Hendra diam-diam melakukan investigasi sendiri. Sebagai orang kepercayaan Pak Salim, ia punya akses. Ia menyadari ada yang tidak beres dengan cara Rudy begitu yakin dan cepat menuduh. Ia melacak rekaman CCTV di area gudang kecil dekat ruang istirahat dari 2 hari sebelum insiden. Yang ia temukan membuatnya membeku. Rekaman hitam putih yang agak buram itu menunjukkan Rudy, sekitar pukul 4 dini hari ketika tidak ada siapa-siapa pun, memasuki ruang istirahat dengan sebuah bungkusan kecil. Beberapa menit kemudian, ia keluar tanpa bungkusan itu. Itu sebelum Sabil bahkan datang bekerja di hari tuduhan itu terjadi. Hendra tidak langsung melapor pada Pak Salim. Ia lebih dulu menemui Sabil, menunjukkan rekaman itu di ponselnya.
Ini bukti bahwa kamu dijebak dengan sangat rapi. Rudy yang menaruh barang bukti palsu itu di ranselmu, jauh sebelum pencurian itu dilaporkan. Sambil menatap rekaman itu, percampuran rasa lega dan kemarahan yang mendidih. Kenapa? Kenapa dia benci saya sampai segitanya? Bukan benci, Sabil, kata Hendra, wajahnya serius. Ini tentang kekuasaan. Kamu adalah bukti nyata bahwa penilaian Pak Salim bisa mengalahkan protokol dan hierarki yang selama ini dijaga Rudy. Kamu ancaman bagi otoritasnya. Hendra berhenti. Pak Salim sudah mencurigai ini. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat untuk menjatuhkan Rudy sepenuhnya. Mario mungkin sudah pergi, tapi dia bisa bicara. Saya sedang usut. Siapa tahu Mario mau buka suara sekarang dia sudah dipecat. Persekutuan ketiga orang ini, Mbak Ani dengan kearifannya, Andi dengan loyalitas dan alatnya, Hendra dengan kecerdikan dan aksesnya, membentuk perisai tak terlihat di sekitar Sabil. Mereka mengajarinya hal-hal kecil yang penting. Mbak Ani mengajarinya cara membaca situasi dan orang, Andi mengajarinya trik-trik praktis bertahan dari intimidasi, Hendra memberinya wawasan tentang politik kantor yang tidak ia sadari ada. Di sisi lain, Pak Salim juga tidak tinggal diam. Setelah insiden itu, ia memanggil Sabil ke ruangannya lagi, kali ini dengan permintaan maaf yang lebih formal dan sebuah tawaran baru. Kursus servis ASMU, bagaimana progresnya? Tanyanya. Lumayan, Pak. Sudah mulai paham dasar-dasar pendingin, jawab Sabil. Bagus. Mulai minggu depan, kamu tidak hanya bersih-bersih. Kamu akan magang paruh waktu dengan teknisi maintenance kita, Mas Agus. Dia akan ajari kamu hal-hal praktis di sini. Pipa pembuangan AC, exhaust fan dapur, itu. Gaji kamu saya tambah jadi 2,5 juta. Ini adalah pengakuan. Pengakuan bahwa Sabil memiliki potensi lebih dari sekedar pekerja kasar. Namun, tawaran ini juga mengundang bahaya baru. Mas Agus adalah teman dekat Rudy. Sabil memandang Pak Salim. Ia melihat ketulusan di matanya, namun juga sisa-sisa konflik lain. Kenapa Bapak percaya saya, Pak? Setelah semua yang terjadi, Pak Salim memandangnya lama. Karena waktu saya tes bumbu palsu itu, dan kamu melihat saya, di matamu ada ketakutan, ada marah, tapi tidak ada rasa bersalah. Dan karena ia berhenti, memilih kata-kata, karena saya belajar bahwa mempercayai seseorang terkadang adalah sebuah pilihan, bukan hanya kesimpulan dari bukti. Kali ini, ia tidak menyebut-nyebut Rukayah atau masa lalu. Ia menyebut Sabil. Itu yang dibutuhkan Sabil. Sebuah pengakuan bahwa ia dilihat untuk dirinya sendiri. Malam itu, saat Sabil pulang, kini ia menempati sebuah kamar kos sederhana yang ditanggung Pak Salim. Hasil negosiasi dengan Hendra, ia membuka buku catatan birunya. Di halaman belakang, ia mulai menulis nama-nama baru, bukan target uang lagi, tetapi target hubungan. 1. Mbak Ani sudah kasih teh jahe nasihat. Balas kebaikan. 2. Andi sudah kasih tas alat. Bantuin dia bongkar barang besok. 3. Mas Hendra kasih tahu bukti CCTV. Berterima kasih. Jangan buat dia susah. 4. Pak Salim percaya saya. Jangan mengecewakan. Di bawahnya, ia menulis, musuh tidak membuatku kuat. Tapi teman, bahkan yang cuma sedikit, membuatku tahu untuk apa kuat. Sekutu-sekutu tak terduga itu mungkin tidak bisa melindunginya dari segala badai. Tapi mereka memberinya sandaran, sebuah jaring pengaman emosional dan praktis di tengah medan perang yang bernama Safori Symphony. Mereka adalah bukti bahwa di antara gemerlap kemewahan dan kerasnya hierarki, masih ada ruang untuk solidaritas yang bisu, yang tumbuh dari pengakuan pada sebuah perjuangan yang sama. Dan bagi Sabil, itu lebih berharga daripada tambahan gaji. Itu adalah pengembalian sedikit dari harga dirinya yang sempat hampir tercabik. Ketenangan yang terbangun pasca insiden pencurian palsu itu ternyata hanyalah mata tenang di pusaran badai. Di permukaan, Safori Symphony berjalan dengan sempurna. Tamu-tamu tetap memadati meja, piring-piring saji keluar dari dapur dengan presisi, dan penghasilan terus mengalir. Namun, di balik dinding berlapis kayu mahoni dan tirai bludru, arus bawah tanah dendam dan ketidakpuasan mulai menggerus fondasi. Rudy,
meski ditangguhkan dari jabatan kepala keamanan, tidak serta-merta kehilangan pengaruh. Ia masih memiliki jaringan loyalis di antara staf gudang dan satpam-satpam muda yang ia rekrut. Jabatannya kini diisi sementara oleh Hendra, sebuah keputusan Pak Salim yang semakin memanaskan hati Rudi. Baginya, ini bukan sekadar demosi, ini penghinaan. Seorang asisten yang dianggapnya anak kemarin sore, kini menduduki posisinya. Dan semua karena si anak pungut pemulung itu. Dendam Rudi tidak berhenti di lingkungan kerja. Pikirannya yang licik merancang serangan dari sisi yang paling rentan dari Sabil, kampung halamannya. Dengan uang yang masih ia miliki, ia menyewa seorang preman bayaran untuk mencari informasi. Tak sulit menemukan Bang Kardi, rentenir desa yang sudah kesal karena utang Siti tak kunjung lunas. Sebuah panggilan telepon anonim dari teman Sabil di Jakarta memberitahu Bang Kardi bahwa Sabil sekarang punya pekerjaan tetap di restoran mewah Savory Symphony di Jakarta Pusat. Katanya dia bisa bayar, Bang. Cuma mungkin lupa sama utang ibunya. Coba dicek langsung aja ke tempat kerjanya. Bisik suara itu di telepon. Sementara itu, badai lain menghampiri Pak Salim dari arah yang paling ia hindari, rumah tangganya sendiri. Di rumah mewah di kawasan Pondok Indah, istri Pak Salim, Astrid, 40, seorang wanita anggun keturunan keluarga kaya pengusaha tekstil, sudah lama mencium gelagat aneh pada suaminya. Perhatian berlebihan pada seorang pemulung, mempertaruhkan reputasi resto, memecat karyawan lama, itu semua bukan karakter Salim yang pragmatis dan terukur yang ia kenal. Malam itu, di ruang keluarga yang luas, Astrid akhirnya melontarkan pertanyaan yang sudah lama dipendam. Salim, tentang anak pemulung itu, Sabil, apa benar ini cuma soal memberi kesempatan pada orang kurang mampu? Pak Salim, yang sedang memeriksa laporan di tabletnya, mengangkat kepala. Ya, dia anak yang berjuang keras, Astrid. Punya integritas. Integritas. Astrid menyeringai halus. Menurut gosip yang beredar di antara staf, dan jangan tanya saya dapat dari mana, anak itu bukan sekadar pemulung biasa. Dia adalah anak harammu di masa lalu. Hasil hubunganmu dengan perempuan kampung dulu. Pak Salim tersentak. Tabletnya hampir terjatuh. Apa? Itu tidak benar. Siapa yang menyebarkan gosip keji itu? Benar atau tidak, gosip itu sudah beredar, Salim. Dan itu menjelaskan banyak hal. Mengapa kau begitu nekat membelanya? Mengapa kau mempertaruhkan segalanya? Karena rasa bersalah. Karena dia darah dagingmu. Astrid berdiri. Matanya menyala campuran sakit hati dan kecurigaan. Kau ingat janjimu padaku? Tidak ada rahasia masa lalu yang akan mengganggu keluarga kita. Ini bukan rahasia masa lalu, Ast. Ini fitnah. Bantah Pak Salim, bangkit dari kursinya. Saya kenal ibunya, ya. Tapi Sabil bukan anak saya. Saya bantu dia karena saya melihat diri saya dulu di dia. Dan kenapa kau kenal ibunya? Desak Astrid, air matanya mulai menitik. Sudah berapa lama kau menyembunyikan ini? Dialog itu berubah menjadi pertengkaran pertama mereka dalam tahun-tahun belakangan. Teriakan, tangisan, dan tuduhan terlontar. Anak-anak mereka yang mendengar dari lantai atas hanya bisa diam, ketakutan. Pagar-pagar kepercayaan dalam rumah tangga itu mulai retak. Keesokan harinya, Astrid yang masih diliputi amarah dan kebingungan, melakukan langkah gegabah. Ia mendatangi Savory Symphony tanpa pemberitahuan. Ia ingin melihat langsung anak haram yang konon mengancam keluarganya itu. Nasib berkehendak, momen kedatangannya bersamaan dengan datangnya tamu lain yang tidak diundang. Sebuah mobil Toyota Kijang kusam berhenti di depan valet. Dari dalamnya turun Bang Kardi, dengan kumis tebal dan mata sipit yang tajam, didampingi dua orang keponakannya yang berbadan kekar. Mereka berpakaian preman kampung, mencolok di antara kemewahan kawasan itu. Kami mau cari Sabil. Anaknya Ibu Siti, kata Bang Kardi pada satpam yang menghampiri, suaranya keras. Di dalam, Sabil yang sedang membantu Mas Agus memeriksa filter AC di lobi kecil belakang, mendengar namanya disebut. Darahnya membeku. Ia mengenali suara itu. Ia membereskan alatnya dengan gemetar dan pelan-pelan mendekati pintu. Astrid, yang baru saja turun dari mobil Mercedesnya, menyaksikan adegan itu.
Ia melihat seorang pemuda kurus dengan seragam maintenance keluar, dan 3 preman mendekatinya. "Jadi di sini kamu ngumpet, SAB," hardik Bangkardi. "Ibu kamu sakit-sakitan, utangnya nunggak, kamu malah cari muka kerja di tempat mewah. Kira-kira kami nggak bisa nyari ya?" Saya sedang menabung, Bang," jawab Sabil, suaranya kecil, malu karena dilihat banyak orang, termasuk seorang wanita anggun yang ia tidak tahu adalah Nyonya Bos. "Gaji pertama belum turun." "Bocah kurang ajar." Salah satu keponakan Bangkardi mendorong bahu Sabil. "Kami sudah datang jauh-jauh dari kampung. Bayar sekarang, atau kami bikin keributan di sini sampai kamu dipecat." Astrid, dari kejauhan, memandang adegan itu. Ekspresi ketakutan dan rasa tidak berdaya di wajah Sabil begitu nyata. Ini bukan wajah seorang penipu atau pengancam keluarga. Ini wajah seorang anak yang terjepit. Namun, prasangka dan gosip masih membelenggunya. Ia memilih diam, mengamati. Tiba-tiba, Pak Salim muncul dari dalam. Wajahnya gelap melihat keributan di depan restonya. "Ada masalah apa di sini?" Suaranya berwibawa, memoteng ketegangan. Bangkardi sedikit gentar melihat penampilan Pak Salim, tapi tetap nekat. "Kami mau tagih utang anak ini, Pak. Dia kerja di sini kan? Mestinya punya duit." Pak Salim memandang Sabil yang tertunduk malu, lalu pada preman-preman itu. "Utangnya berapa?" 1.200.000, plus bunga 3 bulan, jadi total 2 juta, sahut Bangkardi cepat. Astrid menarik napas. Jumlah yang bagi mereka kecil, tapi ternyata bisa mendatangkan preman hingga ke tempat kerja. "Baik," kata Pak Salim dengan tenang yang mengagetkan. "Saya yang akan bayar. Tapi sebagai pinjaman buat Sabil. Dengan surat perjanjian. Dan kalian tidak boleh mengganggunya, atau ibunya lagi. Mengerti?" Sabil terkejut. Bangkardi dan keponakannya saling pandang, tidak menyangka kemudahan ini. Mereka setuju. Pak Salim meminta Hendra mengurusinya, membawa mereka ke kantor untuk membuat surat. Setelah keributan reda, Pak Salim baru melihat istrinya yang berdiri di samping mobil. Wajahnya berubah. "Astrid, kau di sini kenapa?" Astrid mendekat, matanya masih tertuju pada Sabil yang kini berdiri sendirian, tubuhnya masih gemetar. Ia melihat dengan jelas, tidak ada kemiripan sama sekali dengan suaminya. Yang ia lihat hanya seorang pemuda yang nyaris menangis karena malu dan lega. "Salim," bisik Astrid, suaranya lirih, penuh penyesalan. Aku dengar gosip tentang dia. Tentang dia anakmu." Pak Salim memejamkan mata, lelah. "Dan kau percaya?" "Sekarang, tidak," jawab Astrid jujur, memandang Sabil lagi. "Aku melihat ketakutannya. Itu bukan ketakutan orang yang punya backing. Itu ketakutan orang yang benar-benar sendirian." Ia menarik napas. "Aku minta maaf. Tapi kau juga harus jelaskan padaku, siapa sebenarnya dia? Kenapa kau begitu terikat?" Sabil, yang tak sengaja mendengar sebagian percakapan itu, merasa seperti ditampar lagi. Jadi, selama ini, keluarga bosnya mengira ia anak haram? Betapa hina dirinya. Ia mengumpulkan sisa keberanian, mendekati Pak Salim dan Astrid, lalu membungkuk hormat. "Maafkan saya sudah membuat masalah, Pak, Bu," katanya, suaranya parau. Saya akan berusaha lunasi semua. Dan saya bukan anak siapa-siapa. Saya cuma Sabil, anak angkat Ibu Siti. Saya tidak punya bapak." Lalu, ia berbalik dan cepat-cepat masuk ke dalam, meninggalkan suami istri itu dalam keheningan yang berat. Pengakuan Sabil yang tulus itu, diucapkan dengan rasa malu dan harga diri yang terluka, lebih efektif daripada segala penjelasan. Astrid menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia melihat bukan kemarahan, tetapi kesedihan yang mendalam di mata Salim. "Kau lihat sendiri, Ast," kata Pak Salim perlahan. "Dia bahkan tidak mengklaim apa-apa. Dia hanya mau bertahan hidup dengan jujur. Dan gosip busuk itu, pasti ada yang menyebarkan dengan tujuan menjatuhkan dia, dan mungkin juga aku." Seketika itu, dendam Rudi mendapatkan wajahnya di benak Astrid. Wanita itu mungkin tinggi hati,
tapi tidak bodoh. Ia mengangguk pelan. Kita perlu bicara lebih banyak, Salim. Tapi, aku percaya kau sekarang. Namun, bagi Sabil, keributan itu meninggalkan luka baru. Ia merasa dikepung, dari dalam oleh gosip dan kebencian, dari luar oleh ancaman seperti Bang Kardi. Dan pengakuan Pak Salim di depan preman itu, meski menyelamatkannya, juga membebani. Hutangnya kini berganti nama, dari Bang Kardi ke Pak Salim. Ia terjebak lebih dalam jaring karma dan rasa berutang budi yang mungkin tak akan pernah bisa ia lunasi. Di sudut yang gelap, Rudi, yang mengamati semua dari balik tirai di lantai 2, tersenyum puas. Tujuannya tercapai. Keributan publik telah terjadi. Istrinya bos kini terlibat. Dan Sabil, si pemulung, pasti merasa terpojok. Langkah selanjutnya dalam rencananya sudah siap. Ia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan pada seseorang yang punya akses ke sistem keuangan kecil Resto. Saatnya tahap 2. Besok, saat dia sendirian di ruang kas kecil. Dendam itu belum berakhir. Ia baru saja memanaskan panggung untuk kehancuran yang lebih telak. Sementara pengakuan Astrid pada Salim mungkin memulai proses perbaikan di satu sisi, di sisi lain, badai justru semakin mendekat dengan mata yang lebih gelap. Hari-hari setelah kedatangan Bang Kardi terasa seperti berjalan di atas bara yang ditutupi abu tipis. Permukaan tenang, namun setiap langkah membakar. Pak Salim melunasi utang itu dengan uang pribadi, dan Sabil menandatangani surat perjanjian pinjaman sederhana di depan Hendra. Tapi selembar kertas itu terasa lebih berat dari karung botol bekas manapun. Ia kini berutang nyawa, bukan pada rentenir galak, tapi pada orang yang memberinya kesempatan hidup. Beban moral itu menindihnya. Konflik dalam diri Sabil mencapai puncaknya ketika kabar dari kampung tiba lagi. Kali ini, bukan surat, melainkan telepon dari tetangga yang baik hati, Bu Darmi. Suaranya terdesak di seberang sana. "SAB, ibu kamu kambuh lagi. Parah. Batuk-batuk sampai biru bibirnya. Udah dibawa ke puskesmas, dikasih nebulizer. Tapi kata dokternya harus ada inhaler yang lebih bagus sama kontrol rutin. Duitnya." Bu Darmi juga udah mentok. "Nak." Kata-kata itu seperti pukulan di solar plexus. Sabil hampir terjatuh di ruang istirahat. Inhaler. Obat rutin. Itu berarti uang yang jauh lebih besar dari sekedar salbutamol biasa. Tabungannya yang baru terkumpul 3 juta rupiah untuk kursus dan perbaikan atap terancam habis dalam sekejap. Ia harus memilih, menyelamatkan impian masa depan atau nyawa ibu yang membesarkannya. Di saat yang sama, tekanan di tempat kerja mencapai titik yang tak tertahankan. Dengan Rudi yang ditangguhkan, seharusnya situasi membaik. Tapi justru sebaliknya. Tanpa sosok yang secara resmi bertanggung jawab, disiplin satpam dan staf gudang longgar. Barang-barang kecil sering hilang. Gosip makin menjadi-jadi, dan kini fokusnya adalah Sabil dapat perlakuan khusus karena utangnya dibayar bos. Ia menjadi bulan-bulanan kecemburuan yang lebih halus namun lebih menusuk. Puncaknya terjadi saat ia bertugas membersihkan ruang kecil di dekat kantor administrasi keuangan, ruang yang jarang ia masuki. Di sana ada sebuah brankas kecil untuk uang kas harian, dan sebuah laci kayu yang tidak pernah dikunci berisi amplop-amplop uang recehan untuk keperluan darurat. Malam itu, laci itu terbuka, dan di dalamnya, terlihat beberapa lembar uang 50.000 yang berserakan. Sabil mematung. Dari koridornya, Mbak Ani terlihat sedang menyapu jauh di ujung. Tidak ada seorang pun di sekitar. Jumlah uang di laci itu mungkin cukup untuk membeli inhaler ibunya, plus obat rutin sebulan. Hatinya bergejolak. Ibu Siti yang tersengal-sengal di puskesmas. Pak Salim yang sudah berutang budi terlalu banyak. Janjinya pada diri sendiri untuk tidak mencuri. Masa depannya yang tertunda lagi. Dia menatap uang itu. Tangannya berkeringat. Waktunya seolah membeku. Ini kesempatan. Tidak ada yang melihat. Ia bisa mengambil 2 atau 3 lembar saja. Cukup untuk inhaler. Mereka mungkin tidak akan sadar. Atau kalaupun sadar, siapa yang akan menuduhnya? Banyak orang punya akses ke ruangan ini. Tapi bayangan wajah Pak Salim saat membela di depan Bang Kardi muncul. Bayangan Mbak Ani yang mempercayainya. Bayangan catatan kecilnya sendiri. "Aku ingin kerja yang halal, tidak usah malu lagi."
Air mata mulai menggenang. Pertarungan batin ini menghancurkan. Di satu sisi, cinta dan tanggung jawab pada ibu. Di sisi lain, harga diri dan integritas yang sudah ia jaga dengan susah payah. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Sabil terkejut. Dengan refleks ia menutup laci itu keras-keras dan berbalik. Andi, sang sopir, berdiri di pintu dengan ekspresi bingung. Lagi ngapain di sini? SAB? Ini area sensitif, kata Andi. Suaranya tidak menuduh, hanya bertanya. Saya cuma bersih-bersih, jawab Sabil. Suaranya gemetar. Andi mendekat, matanya yang tajam memandang wajah Sabil yang pucat dan berkeringat, lalu ke laci yang baru saja ditutup. Ia mengerti. Ia pernah di posisi itu. Keluar dulu, bisik Andi, menarik lembut lengan Sabil ke koridor. Jangan pernah berhenti di depan laci yang terbuka, SAB. Bahkan untuk berpikir. Mata ada di mana-mana. Ia menunjuk sudut plafon di mana sebuah kamera CCTV kecil dengan lampu merah yang padam terpasang. Itu rusak dari kemarin. Tapi siapa yang tahu? Jangan ambil resiko. Sabil menarik napas dalam-dalam, rasa lega dan malu bercampur. Andi menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Ibu saya sakit parah, butuh uang buat obat, bisiknya, suara hampir tak terdengar. Andi mengangguk, wajahnya serius. Kalau lu ambil uang itu, apa yang terjadi? Lu dipecat, masuk bui. Ibu lu malah tambah stres, dan gak ada yang bisa bantu. Gitu aja mati langkah. Ia menepuk pundak Sabil. Masalah uang, kita cari jalan lain. Yang penting gak langgar aturan sendiri. Tapi jalan lain mana? Sabil merasa terpojok. Malam itu, setelah shift, ia tidak pulang. Ia duduk di bangku taman kecil dekat resto, memandangi langit Jakarta yang tak pernah cerah oleh bintang. Ia memegang buku catatannya. Semua targetnya sekarang tampak seperti lelucon yang kejam. Akhirnya, dengan langkah berat, ia memutuskan untuk melakukan hal yang paling ia takuti, meminta tolong lagi pada Pak Salim. Keesokan paginya, sebelum resto buka, ia mengetuk pintu ruang kerja Pak Salim. Matanya bengkak, wajahnya lesu. Ada apa? Sabil? Kamu sakit? Tanya Pak Salim, khawatir. Saya mau minta tolong lagi, Pak. Sabil menunduk. Rasa malunya membakar. Ibu saya kambuh parah. Butuh obat dan alat yang lebih mahal. Saya sudah tidak punya jalan lain. Air matanya jatuh, menetes ke karpet mahal. Saya janji akan bayar semuanya. Dengan bunga, dengan kerja saya seumur hidup jika perlu. Tapi tolong selamatkan ibu saya. Ia mengeluarkan telepon pinjaman Bu Darmi, dan memperlihatkan pesan tentang kondisi ibunya. Suaranya hancur. Kemarin, di ruang kas, saya hampir. Ia tak bisa melanjutkan, terisak. Pak Salim mendengarkan dengan dada sesak. Ia melihat kehancuran total di depan matanya. Bukan hanya kemiskinan, tapi keputusasaan yang siap merenggut integritas terakhir seorang anak muda. Dan pengakuan jujur Sabil tentang godaan di ruang kas itu adalah bukti terbesar kejujurannya. Dia berdiri, berjalan ke jendela. Konflik dalam dirinya juga memuncak. Di satu sisi, istrinya baru saja mulai memahami. Di sisi lain, membantu lagi berarti semakin mengikat Sabil dalam hutang budi yang mungkin tidak sehat. Tapi bagaimana mungkin ia tidak membantu? Membiarkan seorang ibu meninggal karena tidak mampu beli obat, padahal ia bisa mencegahnya? Sabil, katanya, berbalik. Kamu tidak perlu berhutang budi seumur hidup. Kamu sudah bekerja dengan jujur. Itu yang paling berharga. Ia menarik napas. Saya akan transfer uang untuk biaya darurat ibumu. Dan untuk obat rutin, kita atur sebagai pinjaman tanpa bunga yang bisa kamu cicil dari gaji. Tapi ada satu syarat. Sabil mengangkat wajahnya, penuh harap. Syaratnya adalah, kamu harus berjanji pada saya, dan pada dirimu sendiri, bahwa tidak peduli seberapa terjepit, kamu tidak akan melanggar integritasmu lagi. Godaan akan selalu ada. Tapi ingat, sekali kamu jatuh, jauh lebih sulit untuk bangkit. Pak Salim mendekat, menatap mata Sabil. Dan ingat juga,
Kamu tidak sendirian. Ada Mbak Ani, Andi, bahkan Hendra, yang percaya padamu. Jangan khawatirkan gosip. Mereka yang menyebarkan fitnah, suatu saat akan terungkap kebenarannya. Bantuan itu datang, lagi-lagi. Tapi kali ini, Sabil tidak merasa ringan. Ia merasa seperti sebuah beban yang terus-menerus ditanggung oleh orang lain. Rasa berutang itu menggerogotinya. Namun, di balik itu, ada juga api kecil kelegaan. Ibunya akan tertolong. Tapi badai belum benar-benar reda. Saat Sabil keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk, ia tidak tahu bahwa Rudy, dari balik pintu tangga darurat, telah merekam percakapan mereka dengan ponselnya. Hanya suara, tanpa gambar. Rekaman yang dipotong dan diedit dengan rapi, sehingga hanya terdengar Sabil meminta uang dan Pak Salim setuju mentransfer, tanpa konteks tentang ibu sakit. Rekaman itu, beserta foto-foto Sabil memasuki ruang kas malam sebelumnya, diambil dari sudut tertentu, akan menjadi bukti baru yang lebih berbahaya. Bukti bahwa Sabil tidak hanya memanfaatkan bosnya, tetapi juga terlibat dalam penggelapan dana kas kecil. Badai memang datang bersamaan, dari luar berupa penyakit ibu, dari dalam berupa godaan dan rencana jahat. Tapi keputusan Sabil untuk memilih kejujuran, meski hampir goyah, adalah titik balik kecil. Ia memilih untuk tetap berdiri di atas tanah yang rapuh namun suci miliknya sendiri. Dan keputusan Pak Salim untuk mempercayai dan membantu sekali lagi, bukan karena rasa bersalah pada masa lalu, tapi karena keyakinan pada kebaikan di depan matanya, adalah tali yang mencegah Sabil jatuh ke jurang yang lebih gelap. Namun, di kejauhan, petir dan guntur dendam Rudy masih menggelegar, siap menyambar kapan saja. Transfer uang dari Pak Salim telah dikirim, dan kabar dari kampung perlahan mulai membaik. Ibu Siti mendapat inhaler dan obat rutin, kondisinya stabil. Namun, kelegaan fisik ibunya tidak diiringi kelegaan batin Sabil. Beban hutang yang baru ini menambah beban yang lama, membuatnya merasa seperti seekor tikus dalam roda yang berputar semakin cepat. Ia berlari, tapi tak pernah benar-benar maju. Setiap kali ia melihat Pak Salim, rasa berutang budi itu menusuknya seperti pisau. Suatu sore, sebelum shift malam dimulai, Hendra memanggilnya dengan wajah yang tidak seperti biasa. Tidak ada senyum atau anggukan formal. Wajahnya tegang. Ada apa, Mas Hendra? Pak Salim ingin bertemu. Di ruangannya. Sekarang. Nada Hendra membuat jantung Sabil berdebar tidak karuan. Apakah ada masalah dengan uang transfer? Ataukah ada hal lain? Di ruang kerja Pak Salim, suasananya berbeda. Pak Salim tidak duduk di belakang mejanya. Ia berdiri di depan jendela, bahunya tampak kaku. Astrid, istrinya, duduk di sofa, wajahnya pucat dan tampak seperti habis menangis. Ada seorang pria lain yang tak dikenal, berpenampilan rapi dengan kopor kecil di sampingnya. Duduklah, Sabil, kata Pak Salim tanpa menoleh. Sabil duduk di kursi di hadapan meja, persis seperti saat ia dituduh mencuri bumbu. Perasaan deja vu yang menyesakkan menyergapnya. Sabil, Pak Salim akhirnya berbalik. Matanya merah, lelah, dan ada sesuatu yang lain. Kekecewaan? Ada sesuatu yang harus saya tanyakan padamu. Dan saya ingin jawaban yang sejujur-jujurnya. Sabil mengangguk, tenggorokannya terasa kering. Beberapa hari yang lalu, kamu memasuki ruang kas kecil di malam hari, bukan? Saat kamu hampir tergoda untuk mengambil uang di laci. Sabil terkesiap. Bagaimana Pak Salim tahu detail itu? Ia hanya bercerita tentang godaan, bukan lokasi spesifik. Iya, Pak. Tapi saya tidak mengambil apa-apa. Andi yang datang, dan... Tidak, potong Pak Salim, suaranya berat. Dia mengambil remote dan menyalakan layar televisi di dinding. Sebuah video hitam putih diputar. Rekaman CCTV dari sudut yang berbeda dengan kamera yang rusak. Tampak Sabil memasuki ruang kas, mendekati laci, dan berdiri di depannya untuk waktu yang cukup lama. Tangannya terlihat menyentuh gagang laci. Kemudian, Andi masuk dan mereka berdua keluar. Rekaman itu dipotong tepat setelah mereka pergi. Rekaman ini dikirim secara anonim ke istri saya. Astrid menatap Sabil. Matanya berisi pertanyaan besar. Sabil, ini bukan satu-satunya hal. Ada rekaman suara.
Pria tak dikenal di sofa, seorang ahli forensik digital yang dipekerjakan Astrid, memencet tombol di laptopnya. Suara Sabil dan Pak Salim terdengar, tapi terpotong-potong dengan jahat. Sabil, suara tertekan, saya mau minta tolong lagi, Pak. Pak Salim, ada apa? Sabil, butuh obat dan alat yang lebih mahal. Saya sudah tidak punya jalan lain. Pak Salim, berapa? Sabil, mungkin sekitar 5 juta untuk saat ini. Pak Salim, mendesah, baik, saya akan transfer. Rekaman itu berhenti. Konteks tentang ibu sakit dan pinjaman yang akan dicicil sama sekali dihilangkan. Yang terdengar seperti pemerasan halus. Seorang karyawan muda memeras bosnya untuk uang. Sabil, Astrid bersuara lagi, lebih lembut namun tegas. Kami juga menerima laporan bahwa ada uang tunai kecil yang hilang dari laci yang sama dalam beberapa minggu terakhir. Tidak banyak, tetapi konsisten. Dan kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki akses ke area itu di jam-jam sepi. Sabil merasa dunia runtuh. Ini lebih buruk dari tuduhan pencurian bumbu. Ini adalah jebakan yang dirancang dengan sangat sempurna untuk menghancurkannya dan merusak kepercayaan Pak Salim padanya. Air mata keputusasaan mulai menggenang. Ia melihat wajah Pak Salim yang tertutup, sulit dibaca. Apakah bosnya percaya pada rekaman dan laporan palsu ini? Saya tidak melakukan apa-apa, Pak, bisik Sabil, suaranya pecah. Rekaman video itu, saya cuma berdiri di sana. Saya berjuang dengan diri sendiri. Dan rekaman suara, itu dipotong. Itu saat saya cerita tentang ibu saya yang sakit. Bapak sendiri yang bilang akan jadikan pinjaman. Ia menatap Astrid. Bu, saya mohon, tanyakan pada Mas Andi. Dia yang menemui saya di sana. Andi sudah kami tanyakan, kata Pak Salim pelan. Dia mengkonfirmasi kamu ada di sana, dan kamu terlihat gelisah. Tapi dia tidak melihat kamu mengambil uang. Ia berhenti. Sabil, saya ingin mempercayaimu. Tapi bukti-bukti ini, dan tekanan dari beberapa pihak di sini, semakin kuat. Itu adalah pukulan terakhir. Kata-kata, saya ingin mempercayaimu, terdengar seperti pisau. Artinya, kepercayaan itu sudah goyah. Sabil merasa semua perjuangannya, semua usahanya untuk jujur, hancur berantakan. Amarah yang tertahan selama ini, tercampur dengan rasa sakit dan pengkhianatan, tiba-tiba mendidih. Kalau Bapak tidak percaya, ya sudah, teriak Sabil tiba-tiba, bangkit dari kursinya. Air matanya kini mengalir deras, bukan lagi karena takut, tapi karena kemarahan yang meluap. Saya capek. Capek selalu dicurigai. Capek dianggap sampah. Saya kerja keras. Saya jaga integritas saya, tapi tetap saja, yang dilihat cuma saya pemulung. Saya anak gelandangan. Astrid terkejut dengan ledakan itu. Pak Salim memandangnya. Syok. Bapak bantu saya karena apa? Hah? Sergah Sabil. Suaranya menggema di ruangan mewah itu. Karena ibunya Rukayah? Karena Bapak punya hutang masa lalu? Atau karena Bapak benar-benar lihat saya? Sabil? Karena yang terakhir, seharusnya Bapak tahu. Bapak tahu saya tidak akan mencuri. Bapak tahu rekaman itu bohong. Ia menarik napas dalam-dalam, tubuhnya gemetar hebat. Saya terima semua bantuan Bapak. Tapi saya tidak mau lagi dibantu karena Bapak merasa bersalah pada seseorang yang bahkan bukan ibu kandung saya. Saya bukan pengganti. Saya bukan penebus dosa. Saya Sabil. Dan saya mau dihargai sebagai Sabil, atau tidak sama sekali. Keheningan yang menyiksa menyusul ledakan emosi itu. Pengakuan Sabil yang penuh amarah dan sakit hati itu menggantung di udara, lebih jujur dan lebih kuat daripada rekaman video atau suara manapun. Pak Salim terdiam sangat lama. Wajahnya berubah, dari kaku, menjadi syok, lalu pelan-pelan menjadi berkerut oleh emosi yang dalam. Astrid memandang suaminya, lalu pada Sabil yang kini seperti anak kecil yang terluka, dan sesuatu dalam hatinya tersentak. Ia melihat kebenaran dalam amarah yang tak terbendung itu. Kamu benar, akhirnya Pak Salim bersuara, suaranya serak penuh penyesalan. Saya membiarkan keraguan dan tekanan dari luar masuk. Saya membiarkan diriku goyah.
Ia menatap Sabil langsung. Dan kamu benar tentang satu hal lagi. Awalnya, mungkin memang ada hubungannya dengan Rukayah. Dengan rasa bersalah. Tapi itu dulu. Sekarang, ia menggeleng. Saya membantumu karena kamu Sabil. Karena keteguhanmu. Dan saya minta maaf telah melupakan itu sejenak. Astrid berdiri. Rekaman suara ini jelas diedit, katanya pada ahli forensik, yang mengangguk. Dan laporan uang hilang. Kita perlu periksa lebih lanjut. Siapa yang membuat laporan itu? Rudy? Atau orang lain yang punya akses keuangan? Ia melihat Sabil. Maafkan saya juga, Sabil. Saya membiarkan gosip dan ketakutan saya sendiri mengaburkan penilaian. Tapi bagi Sabil, permintaan maaf itu sudah terlambat. Luka pengkhianatan itu terlalu dalam. Saya butuh waktu, katanya. Suaranya tiba-tiba datar, kelelahan. Saya tidak bisa kerja malam ini. Saya perlu memikirkan semuanya. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Langkahnya gontai, bahunya terkulai. Ia merasa hampa. Kemenangan kecil karena berkata jujur tentang perasaannya tidak terasa seperti kemenangan. Ia merasa telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari pekerjaan atau uang. Kepercayaan naifnya bahwa kebaikan akan selalu dilihat dan dihargai. Di ruang kerja, Pak Salim menatap pintu yang tertutup. Perasaan campur aduk menghantuinya. Kemarahan Sabil telah membuka matanya. Dendam terhadap Sabil bukan hanya soal Sabil, tapi juga merupakan serangan terhadap dirinya sendiri, terhadap otoritas dan penilaiannya. Dan pengakuan Sabil bahwa ia ingin dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai bayangan masa lalu, adalah tamparan yang membangunkan. Sekarang, ia tahu apa yang harus dilakukan. Bukan lagi sekadar membela Sabil, tapi membersihkan sarang racun di restonya sendiri. Dan itu harus dimulai dengan mengungkap kebenaran seutuhnya, terlepas dari konsekuensinya. Pertarungan untuk masa depan Sabil kini telah berubah menjadi pertarungan untuk jiwa Safori Simfoni sendiri. Keputusan Sabil untuk meminta waktu tidak serta-merta memberinya ketenangan. Malam itu, ia tidak pulang ke kamar kosnya. Ia berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, dikelilingi lampu-lampu neon yang seakan menertawakannya. Tubuhnya berjalan, tetapi pikirannya mandek di ruang kerja Pak Salim, di wajah kecewa itu, di suara rekaman yang dipotong-potong. Ia merasa seperti boneka yang talinya putus, bebas, tapi terhempas tanpa arah. Sementara itu, di Safori Simfoni, Pak Salim mengambil langkah tegas. Ia mengumpulkan Hendra, Astrid, dan sang ahli forensik digital. Saya ingin rekaman CCTV asli dari semua sudut di sekitar ruang kas, dari malam Sabil berada di sana hingga sekarang. Juga, log akses sistem keuangan dan semua laporan kehilangan uang tunai kecil. Saya ingin tahu segalanya. Namun, Rudy yang licik sudah 2 langkah lebih depan. Ia tahu bahwa rekaman asli dari kamera yang rusak sebenarnya masih ada di server cadangan. Dan ia tahu, sebagai mantan kepala keamanan, cara menghapusnya tanpa jejak. Sebelum Hendra mendapatkan akses penuh, jejak digital itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah rekaman potongan yang ia kirim, yang tersimpan di ponsel Astrid. Keesokan harinya, Sabil memaksakan diri untuk masuk kerja. Ia merasa itu satu-satunya cara untuk membuktikan ia tidak lari dari masalah. Tapi suasana di resto terasa berbeda. Tatapan yang dulu penuh kecemburuan, kini berubah menjadi tatapan yang mencampurkan rasa penasaran, kasihan, dan, pada beberapa, kepuasan. Gosip tentang pemerasan dan penggelapan telah menyebar bagai api di ladang kering. Versinya sudah terdistorsi. Sabil ketahuan nyuri duit kas, dipanggil bos dan istrinya, dia malah ngamuk dan mengaku anak haram. Saat ia hendak mengambil alat kerjanya di ruang maintenance, Rudy, yang atas, kebijakan, sementara manajemen, diizinkan kembali melakukan tugas administratif ringan, menghampirinya dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Masuk kerja lagi. Berani juga, kata Rudy, suaranya rendah. Tapi mungkin besok sudah nggak perlu datang. Bos lagi rapat penting sama investor. Besok mungkin keputusannya keluar. Sabil menahan amarah. Ia tidak menjawab, hanya membalikkan badan. Tapi di dalam, kepanikan mulai menyergap.
Apakah Pak Salim akhirnya memilih untuk mendengarkan tekanan? Apakah semua ini akan berakhir dengan pemecatan dan mungkin laporan polisi? Tragedi terjadi di penghujung shift pagi, sebelum resto buka untuk makan siang. Sabil ditugaskan untuk membersihkan area penyimpanan anggur di ruang bawah tanah, area yang sepi dan terpisah. Tak lama setelah ia turun, dua orang satpam yang dulunya bawahannya Rudi datang, dengan wajah serius. "Ayo, ikut kami," perintah salah satunya. "Ada apa?" tanya Sabil, jantungnya berdebar kencang. "Perintah atasan. Ada yang perlu diperiksa." Sabil dibawa bukan ke ruang keamanan biasa, tapi ke sebuah ruang gudang kecil yang gelap di belakang, yang biasa dipakai untuk interogasi ringan jika ada karyawan kedapatan mencuri. Di sana, Rudi sudah menunggu, duduk di atas sebuah kursi, seperti seorang hakim. "Kamu tahu, dalam kasus penggelapan, biasanya ada pola," mulai Rudi dengan suara dingin. "Karyawan level bawah seperti kamu, mulai dari nominal kecil, lalu berani mengambil lebih besar. Kita punya rekaman kamu di ruang kas. Kita punya rekaman suara kamu minta uang. Dan kita punya laporan kehilangan yang cocok waktunya." Ia menyilangkan kaki. "Pak Salim itu baik hati. Tapi saya bertanggung jawab pada keamanan aset resto. Sebelum polisi yang urus, kita selesaikan internal dulu. Mengaku saja, kembalikan uangnya, dan kamu bisa mengundurkan diri dengan baik-baik. Nanti kami bicarakan ke Pak Salim agar tidak dipidanakan." Itu adalah ancaman terselubung yang sempurna. Rudi menawarkan jalan mudah dengan mengaku memanfaatkan ketakutan Sabil yang nyata terhadap polisi dan nasib ibunya. "Saya tidak mencuri," kata Sabil dengan gigih, meski suaranya gemetar. "Sudah, jangan ngeyel," sergah satpam di sampingnya. "Bukti-bukti jelas. Mau kami bawa ke kantor polisi sekarang? Nanti kamu tahu rasanya masuk sel." Kata "sel" itu membuat Sabil berkeringat dingin. Ia membayangkan ibunya mendengar kabar itu. Ia membayangkan segala impiannya hancur. Di ruangan pengap itu, dengan tiga pria yang memandangnya dengan tatapan seperti pemangsa, rasa tidak berdayanya mencapai puncak. Ia terjebak. "Saya mau bicara dengan Pak Salim," desisnya. "Pak Salim sedang tidak ada. Lagi meeting di luar kota dengan istrinya," jawab Rudi dengan santai. "Itu bohong, tapi terdengar meyakinkan. Kami yang berwenang sekarang." Mereka mendesaknya selama berjam-jam. Bergantian menakut-nakuti, membujuk, mengancam. Sabil lelah. Jiwa dan raganya lelah. Pikirannya mulai kacau. Mungkin, pikirnya, memang lebih baik mengaku saja dan pergi. Mulai dari nol lagi, daripada harus berhadapan dengan ini. Tepat saat ia hampir putus asa dan ingin mengangguk saja, pintu ruangan terbuka. Astrid berdiri di sana, wajahnya marah dan tegas. Di belakangnya, Pak Salim dan Hendra. "Apa yang terjadi di sini?" Suara Pak Salim menggelegar, penuh wibawa yang membuat ketiga pria di ruangan itu terkesiap. Rudi cepat bangkit. "Pak, kami sedang melakukan pemeriksaan internal terkait kasus kehilangan uang dan..." "Pemeriksaan internal?" potong Astrid, suaranya dingin menusuk. "Dengan mengurung seorang karyawan di ruangan gelap ini? Dengan tanpa saksi? Dengan tanpa perwakilan HR? Ini bukan pemeriksaan, Rudi. Ini penyanderaan dan intimidasi." "Ibu Astrid, kami hanya..." "Diam!" Pak Salim menghardik. Matanya menyapu ruangan, lalu tertuju pada Sabil yang duduk lemas, wajah pucat dan penuh ketakutan. "Sabil, apa yang mereka lakukan padamu?" Sabil melihat wajah Pak Salim. Di sana, ia tidak lagi melihat keraguan atau kekecewaan. Ia melihat kemarahan yang meluap, dan di baliknya, keyakinan. Tapi setelah berjam-jam diintimidasi, kepercayaan itu sudah retak. Ia tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata. "Mereka bilang Bapak sedang meeting. Bilang saya harus mengaku mencuri, atau akan dilaporkan polisi," kata Sabil dengan suara datar, kosong. Pak Salim memandang Rudi dengan tatapan yang bisa membunuh. "Kamu, keluar. Sekarang, kamu berdua juga." Ia menunjuk dua satpam itu. "Kumpulkan barang-barangmu. Kamu semua dipecat, efektif saat ini."
Dan untuk perbuatan intimidasi dan perlakuan semena-mena ini, saya akan serahkan pada pengacara saya untuk ditindaklanjuti. Wajah Rudi berubah menjadi merah padam. Pak Salim, hati-hati dengan keputusan Anda. Saya punya bukti-bukti kuat. Saya akan... Kamu tidak punya apa-apa selain rekaman yang sudah dimanipulasi dan laporan palsu. Selahendra, kali ini dengan berani. Kami sudah periksa. Log akses keuangan menunjukkan bahwa hanya kamu dan satu admin keuangan yang memiliki pola akses yang cocok dengan waktu kehilangan uang itu. Dan admin keuangan itu sudah mengaku bahwa kamu yang menyuruhnya melaporkan angka fiktif. Rudi terpana. Rencananya yang sempurna ternyata memiliki celah. Keluar! Hardik Pak Salim sekali lagi. Setelah mereka pergi dengan tertunduk malu, ruangan itu menjadi hening. Pak Salim mendekati Sabil, berjongkok di depannya. Sabil, maafkan saya. Saya terlambat. Saya seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Tapi Sabil tidak bereaksi. Ia memandang kosong ke depan. Pengalaman dikurung, diancam, dan merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindunginya, telah merenggut sesuatu yang vital darinya, kepercayaan. Kepercayaan bahwa kebaikan akan menang, bahwa kejujuran akan dilindungi, bahwa orang seperti Pak Salim bisa benar-benar menjadi perisainya. Sabil, panggil Astrid lembut. Saya mau pulang, bisik Sabil, tanpa menatap mereka. Saya tidak bisa lagi. Ia berdiri, tubuhnya goyah. Tanpa memandang Pak Salim dan Astrid yang tampak sangat bersalah, ia berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Safori Simfoni, tempat yang pernah memberinya harapan, namun juga merenggut harga dirinya dan kepercayaannya yang terakhir. Pak Salim berdiri, memandangi pintu yang tertutup, merasa seperti telah kehilangan pertempuran terpenting. Ia telah menyingkirkan racun, tapi racun itu sempat meracuni orang yang paling ingin ia lindungi. Kemenangan atas Rudi terasa hampa, karena kepercayaan Sabil, yang begitu sulit dibangun, telah direnggut begitu saja di ruangan gelap itu. Dan kali ini, ia tidak yakin apakah kepercayaan itu bisa diperbaiki lagi. Rasa bersalah yang lama kini berganti menjadi rasa bersalah yang baru, lebih dalam, dan lebih personal. Hari-hari setelah insiden ruang gelap itu terasa seperti udara setelah badai, hening, namun penuh dengan kehancuran yang terserak. Sabil menghilang. Ia tidak kembali ke kamar kosnya, tidak menjawab telepon, tidak terlihat di tempat-tempat biasa ia mengais. Ia lenyap begitu saja dari kehidupan Safori Simfoni. Bagi Pak Salim, kehilangan itu seperti luka yang terus menganga. Resto tetap beroperasi dengan sempurna, tetapi hatinya kosong. Kemenangan atas Rudi, yang kini menghadapi tuntutan hukum atas intimidasi dan pemalsuan bukti, terasa pahit tanpa Sabil di sana untuk menyaksikan keadilan itu ditegakkan. Astrid melihat penderitaan suaminya dan ikut merasakan penyesalan mendalam. Mereka telah membiarkan racun merasuk terlalu dalam. Namun, di tengah keputusasaan, sekutu-sekutu Sabil tidak tinggal diam. Bagi mereka, Sabil bukan sekadar proyek amal atau simbol. Ia adalah teman. Mbak Ani adalah yang pertama bertindak. Dengan naluri seorang ibu, ia menyisir tempat-tempat yang mungkin didatangi Sabil. Taman kota, halte bus, bahkan tempat pengumpulan rongsokan. Ia membawa serta nasi bungkus dan air mineral, berharap menemukannya. Dia anak baik. Dia nggak mungkin pergi jauh-jauh. Pasti lagi sakit hati, katanya pada Andi yang ikut membantu. Andi, dengan jaringan dan pengetahuannya tentang kehidupan jalanan, memiliki cara lain. Ia menyebarkan informasi pada komunitas sopir dan pekerja serabutan. Tolong liatin, ada pemuda kurus, umur 20-an, biasanya bawa ransel tua. Namanya Sabil. Ia juga menemui Hendra, meminta akses pada data pribadi Sabil yang tersedia untuk menghubungi kenalan di kampungnya, meski akhirnya hanya mendapatkan nomor Budarmi, tetangga Sabil. Hendra, di sisi lain, bekerja dari dalam. Ia tidak percaya Sabil akan menyerah begitu saja pada impiannya. Ia ingat betul tekad Sabil untuk kursus servis AC. Dengan izin Pak Salim, Hendra mendatangi tempat kursus yang ia dan Sabil pernah bicarakan. Dan benar, meski tidak datang selama seminggu, Sabil terdaftar dan telah membayar uang muka. Instrukturnya berkata, dia bilang mau cari kerja sampingan dulu buat bayar sisa biayanya. Terakhir bilang mau coba cari kerja di bengkel AC kecil.
Informasi itu seperti petunjuk berharga. Andi langsung menyambangi bengkel-bengkel AC di sekitaran wilayah yang mungkin terjangkau dari tempat kursus. Prosesnya seperti mencari jarum di jerami. Sementara itu, di sebuah gubuk reot di pinggiran rel kereta api, Sabil sedang berjuang melawan keputusannya sendiri. Ia memang tidak kembali. Rasa malu, sakit hati, dan trauma dari intimidasi Rudy terlalu besar. Ia merasa telah gagal, bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi terutama pada ibunya. Uang yang ia kirimkan dari gaji terakhirnya habis untuk obat, dan kini ia kembali ke titik nol, bahkan lebih buruk, karena ia kehilangan keberanian. Namun, satu hal yang tidak bisa ia tinggalkan, mimpi tentang servis AC. Ia masih menyimpan tas pemberian Andi. Suatu pagi, dengan sisa keberanian, ia mendatangi sebuah bengkel AC kecil di kawasan Cipinang. Pemiliknya, seorang bapak tua bernama Pak Darso, memandangnya ragu. Pengalaman. Lagi belajar, Pak. Tapi saya cepat tangkap dan mau kerja keras. Bisa bongkar pasang unit outdoor? Naik atap? Bisa, saya coba, jawab Sabil, tidak terlalu yakin. Pak Darso menghela napas. Butuh orang buat bantu angkat-angkat dan bersihin kotoran. Gaji kecil. Mau. Mau, Pak, jawab Sabil cepat. Ini jalannya. Lambat, tapi pasti. Di hari ketiga ia bekerja di bengkel Pak Darso. Saat ia sedang membersihkan sirip-sirip AC yang penuh debu di trotoar, sebuah sepeda motor berhenti di depannya. Andi turun, melepas helm, wajahnya lega bercampur marah. SAB, dasar bebal, ngumpet di sini. Sabil terkejut, campur malu. Mas Andi, gimana bisa? Nyari, sana-sini. Sampai Bu Darmi di kampung juga kami hubungi. Hardik Andi, tapi lalu menarik Sabil dalam pelukan kakak beradik yang kencang. Bodoh, lari ngapain? Masalahnya udah beres. Andi menceritakan segalanya. Rudy dan antek-anteknya dipecat dan sedang berurusan dengan pengacara Pak Salim. Rekaman suara asli telah dipulihkan oleh ahli forensik, membuktikan pemalsuan. Uang yang hilang ternyata dicatat keliru oleh admin yang disuruh Rudy. Nama Sabil telah dibersihkan sepenuhnya. Tapi Pak Salim, dia nyesel banget. SAB, dia sama Bu Astrid nggak berhenti nyari kamu. Mereka nggak mau kamu pergi. Andi menatapnya. Kamu punya tempat di sana. Bukan sebagai pemulung, bukan sebagai pengganti siapa-siapa, tapi sebagai Sabil, calon teknisi AC yang mau maju. Sabil diam, air mata menitik di pelupuk mata yang sudah hitam karena lelah. Rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Tapi kata-kata, punya tempat, itu menggema di hatinya. Ayo, kita balik, desak Andi. Saya harus selesaikan kerja di sini dulu. Saya janji sama Pak Darso, jawab Sabil, menunjukkan tanggung jawab baru yang ia pegang. Andi tersenyum. Oke, besok saya jemput. Jangan ngilang lagi. Keesokan harinya, bukan hanya Andi yang datang. Sebuah mobil Mercy hitam berhenti di depan bengkel Pak Darso. Pak Salim dan Astrid turun. Pak Salim tampak lebih tua, tapi matanya bersinar harap. Astrid memegang sebuah map berisi dokumen. Sabil, yang sedang mengotak-atik kompresor, membeku. Pak Salim mendekat, tidak dengan gaya bos, tapi dengan kerendahan hati seorang yang telah belajar. Sabil, ucapnya, saya tidak akan memintamu maaf lagi, karena kata-kata sudah terlalu sering saya ucapkan. Tapi saya membawa ini. Ia mengambil map dari Astrid. Ini adalah surat rekomendasi dari Safori Simfoni atas kerja keras dan integritasmu. Dan ini adalah proposal kemitraan. Sabil bingung membuka map itu. Ada sebuah proposal sederhana. Pak Salim bersedia menjadi investor awal untuk membuka usaha jasa servis AC kecil-kecilan dengan nama Sabil Teknik. Modal usaha, tempat, dan peralatan dari Pak Salim. Keuntungan bagi hasil 70% untuk Sabil, 30% untuk Pak Salim sampai modal kembali, lalu 50-50. Ada juga jaminan bahwa Safori Simfoni dan jaringan restonya akan menjadi pelanggan tetap.
Kami juga sudah pindahkan ibumu ke sebuah rumah kontrakan sederhana di dekat sini, agar kamu bisa merawatnya, tambah Astrid dengan suara lembut. Biaya sudah kami tanggung. Itu bukan utang, tapi tanda terima kasih kami karena telah mengingatkan kami tentang arti kemanusiaan dan kepercayaan. Sambil memandangi dokumen itu, lalu pada wajah Pak Salim dan Astrid, ia melihat bukan lagi belas kasihan atau rasa bersalah, tetapi sebuah keyakinan dan rasa hormat yang tulus. Mereka tidak datang untuk membawanya kembali sebagai karyawan, tetapi sebagai mitra. Mereka memberinya panggungnya sendiri. Kenapa? Tanya Sabil, masih tidak percaya. Karena kamu membuktikan sesuatu yang langka, Sabil, jawab Pak Salim. Dalam keadaan terhimpit, kamu memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Kamu pergi, tapi kamu tetap berpegang pada pekerjaan barumu yang halal. Itu karakter. Dan karakterlah yang paling berharga untuk diajak bermitra. Air mata Sabil akhirnya tumpah. Kali ini, air mata kelegaan, penutup dari segala luka. Ia mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Dan ada satu hal lagi, kata Pak Salim sambil menepuk pundaknya. Besok, ada acara kecil di Savory Symphony. Untuk merayakan dimulainya sesuatu yang baru. Kamu dan ibumu adalah tamu kehormatannya. Keesokan harinya, Sabil berdiri di depan Savory Symphony, bukan di emperan, tetapi di depan pintu utama. Ia memakai kemeja putih sederhana dan celana hitam yang dibelikan Andi. Di sampingnya, Ibu Siti yang masih lemah namun matanya berbinar-binar bahagia, didampingi Mbak Ani. Di dalam, bukan hanya staf, tetapi juga para pemasok, dan beberapa karyawan lama yang mendukungnya. Ada Andi, Hendra, bahkan Mas Agus si teknisi. Pak Salim berdiri di depan, menyambut mereka. Hari ini, kita tidak hanya merayakan bisnis baru, ujarnya. Tapi kita merayakan sebuah prinsip, bahwa di dalam setiap perjuangan, ada nilai. Dan nilai itu pantas diberi panggung. Ia menyerahkan kunci simbolis dari sebuah ruko kecil tak jauh dari resto, yang akan menjadi Sabil Teknik. Sabil menerimanya dengan tangan gemetar, lalu memeluk Pak Salim erat-erat. Tidak ada lagi kata-kata yang diperlukan. Malam itu, Sabil berdiri di emperan yang sama tempat ia dulu tertidur. Kini, ia memandang interior yang hangat dengan perasaan yang berbeda. Ia bukan lagi orang luar. Ia adalah bagian dari sebuah kisah yang berubah. Kantong plastik hitam dan buku catatan birunya kini ia simpan di lemari kaca kecil di usahanya, sebagai pengingat betapa sebuah perjalanan panjang bisa dimulai dari catatan-catatan kecil di tengah keputusasaan. Dan di dalam resto, simfoni kehidupan terus dimainkan. Tidak lagi hanya simfoni kemewahan, tetapi juga simfoni pengorbanan, pembuktian, dan akhirnya, sebuah awal baru yang penuh harapan.